1 jam kemudian, Han Jien dan yang lainnya muncul di gua kelima. Sulin, yang berdiri di dekat dinding batu, berkata, "Rekan Taois, formasi di sini terlalu aneh. Dengan tingkat kultivasi saya hanya bisa membukanya sampai titik ini." Han Jien mengangguk dan menatap formasi di hadapannya. Ia pernah mempelajari formasi sebelumnya dan sekilas menyadari bahwa deduksi internal formasi ini sangatlah rumit. Formasi-formasi itu saling terhubung. Jika seseorang melakukan kesalahan dalam satu langkah saja, bukan hanya formasi itu tidak akan bisa dibuka, tetapi penalarannya juga akan menemui jalan buntu. Tidak hanya akan banyak waktu terbuang, tetapi formasi itu juga akan menjadi semakin kacau. Xiao Yuyao juga memiliki beberapa wawasan unik tentang formasi. Katanya, ini adalah formasi kuno yang khas, dengan lapisan demi lapisan, saling terkait. Hanya setelah menyimpulkan dan menguraikan lapisan terluar, formasi berikutnya dapat dibuka. Formasi di depan kita memiliki beberapa formasi labirin biasa di luar, diikuti oleh formasi pemusnahan, lalu formasi kekosongan. Aku juga tidak bisa melihat formasi setelah itu, kita hanya bisa membukanya dengan menyimpulkannya secara perlahan. Han Jien berbalik dan berkata kepada Xiao Yuyao, "Paman Guru, tolong lindungi aku saat aku mengaktifkan susunan ramalan." Mendengar ini, keduanya terkejut. Wajah Sulin tetap tanpa ekspresi, tetapi ia mencibir dalam hati. Berkata, "Aku sudah mencoba menguraikan formasi ini selama lebih dari setahun dan masih belum berhasil. Sekalipun kau ahli dalam formasi, kau tidak akan bisa memahaminya dalam waktu kurang dari beberapa tahun." Xiao Yuyao tertegun sejenak. Kemudian ia menghentikannya. Berkata, "Han Jien, apa kau gila? Formasi ini cukup misterius. Formasi ini tidak akan bisa dibuka dalam waktu kurang dari beberapa tahun. Untuk apa membuang-buang waktu di sini? Maksudnya jelas energi spiritual di gua pertama begitu kaya sehingga lebih baik berkultivasi daripada membuang-buang waktu di sini. Bercocok tanam bisa dilakukan kapan saja. Tetapi tanah harta karun seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda temui setiap hari. Entah kapan formasi di sekitar lembah 9 surga akan aktif. Jika memang beberapa dekade kemudian, tidak masalah, tetapi bagaimana jika aktif dalam beberapa tahun?" Han Jien tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia merasa bahwa mengaktifkan semua formasi di sini pasti akan menghasilkan hal-hal baik. Han Jien melirik Xiao Yuyao dan berkata dengan tenang, "Jika bibi bela diri ingin berkultivasi, dia bisa kembali. Aku ingin melanjutkan menyimpulkan formasi di sini." Mendengar kata-kata dingin dan tanpa emosi seperti itu, Xiao Yuyao merasa sangat marah. Ia selalu melakukan segalanya demi Han Jien. Tetapi Han Jien malah berbicara dengan nada seperti itu. Memikirkan hal ini, Xiao Yuyao mendengus dingin, bahkan tanpa melirik Han Jien, dan berbalik untuk pergi ke pintu masuk gua berikutnya. Sulin, yang pandai menangani orang, segera menghampiri Xiao Yuyao, membantunya mengaktifkan formasi tertutup, dan berkata dengan nada menyanjung, "Senior, jangan marah. Rekan Daois Han Jien benar. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik kau pergi keluar untuk berkultivasi. Kultivasi senior sangat tinggi. Kau bisa menembus levelmu saat ini hanya dalam beberapa tahun." Ia bermaksud menyanjungnya, tetapi ia tidak menyangka akan menjadi bumerang. Xiao Yuyao sudah marah karena sikap dingin Han Jien. Melihat kata-kata Sulin yang juga menyeratkan bahwa ia harus berkultivasi, amarahnya berkobar tak terhingga. Ia segera mengangkat tangannya dan menampar Sulin. Dengan pukul, tubuh Sulin terpental, menghantam dinding batu, dan jatuh terbanting ke tanah. Penglihatan Sulin kabur. Bekas telapak tangan berwarna merah darah muncul di pipi kanannya, energi spiritualnya sangat kacau, dan sebagian besar meridiannya rusak, jelas menunjukkan bahwa ia terluka parah. Jika ia tidak bereaksi cukup cepat untuk mengaktifkan perisai energi spiritualnya saat ditampar, kemungkinan besar cederanya bukan hanya serius, tetapi bahkan bisa berakibat fatal. Sulin frustrasi. Dia masih tidak mengerti mengapa Xiao Yuyao menamparnya. Setelah menampar Sulin, Xiao Yuyao terkekeh melihat wajah Sulin yang meringis kesakitan. Menyadari bahwa tidak pantas menunjukkan ekspresi seperti itu di depan seorang kultivator tingkat rendah. Wajahnya menjadi muram, tetapi ia segera kembali bersikap angkuh. Merasa jauh lebih baik setelah tamparan itu, Xiao Yuyao menoleh ke Han Jien dan berkata, "Karena kau telah memutuskan untuk menghancurkan formasi ini, aku akan menemanimu." Ia berbicara dengan nada seperti gadis kecil yang merajuk, tetapi dalam hati ia berpikir, "HMPH, kau ingin aku pergi? Aku tidak mau." Harus diakui, kepribadian Xiao Yuyao telah berubah drastis selama ia bersama Han Jien. Sebelumnya, mungkin karena bertahun-tahun mengasingkan diri, ia jarang tersenyum, tidak pernah tertawa di depan orang lain, dan tidak pernah menunjukkan rasa malu. Namun, ekspresi ini menjadi lebih sering muncul sejak ia mulai berkencan dengan Han Jien. Awalnya, ia lebih supel, tetapi sekarang ia semakin menjadi seperti gadis kecil, setidaknya di depan Han Jien, tanpa sengaja menunjukkan kesombongan. Setiap wanita memiliki sisi rapuhnya. Wanita itu seperti air. Sekuat apapun penampilan seorang wanita,
Terkadang, ketika bertemu seseorang, ia akan menunjukkan sisi kekanak-kanakannya. Xiao Yuyao menunjukkan ekspresi ini saat bersama Han Jien. Dan bahkan ia sendiri tidak mengerti mengapa ia seperti ini. Ia hanya merasa inilah jati dirinya. Para kultivator pada dasarnya menentang langit dan mengikuti keinginan mereka sendiri. Semakin mereka melawan pikiran batin mereka, semakin sulit mereka menenangkan pikiran dan berkultivasi ke alam yang lebih tinggi. Xiao Yuyao sangat memahami hal ini. Oleh karena itu, meskipun ia tahu bahwa bersama Han Jien lagi tidak akan membawa mereka kemanapun, ia tetap tak kuasa menahan diri untuk mengungkapkan ekspresi dan tindakan seperti itu. Mungkin ia mengerti bahwa setelah meninggalkan Gunung Sembilan Surga, mereka akan berasal dari dua dunia yang berbeda. Dan karena takdir telah mempertemukan mereka di sini, mereka harus menghargai hubungan ini. Mendengar kata-kata Xiao Yuyao, Han Jien hanya mengangguk dan berkata dengan santai, "Jika kamu bosan, kamu bisa mencari sesuatu untuk dilakukan dan kemudian membantuku menyimpulkan formasi." Sulin mungkin tertegun oleh pukulan itu dan tidak mengerti arti kata-kata Han Jien. Namun, Xiao Yuyao mengerti dan berbalik untuk berjalan ke arah Sulin. Melihat Xiao Yuyao mendekat, Sulin gemetar dan tanpa sadar mundur 3 langkah, refleks menutupi wajahnya dan memohon ampun. "Senior, aku tahu aku salah." Pukulan itu telah melukainya dengan serius. Jika Xiao Yuyao memukulnya lagi, atau bahkan senang memukulnya, ia mungkin tidak akan melihat matahari terbit besok. Senyum aneh muncul di bibir Xiao Yuyao saat dia berjalan menuju Sulin, sambil berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan memukulmu lagi." Meskipun pihak lain mengatakan mereka tidak akan memukulnya lagi, Sulin tetap merasa ngeri dengan senyum itu, dan buru-buru berkata, "Senior, tolong lepaskan aku. Selama kau melepaskanku, aku akan menjadi pelayanmu." "Pelayan?" Xiao Yuyao tersenyum meremehkan dan berkata, "Aku tidak tertarik dengan itu." Saat dia mendekat, Sulin menggertakkan giginya dan berkata kepada Han Jien, "Senior, jika kau melepaskanku, aku bersedia menjual jiwaku dan mematuhi perintahmu selamanya." "Tidak tertarik?" Suara dingin Han Jien menyusul. "Kalau kau terus ribut, percayalah, aku akan ambil nyawamu sekarang juga." Pada saat ini, Xiao Yuyao sudah berjalan mendekati Sulin. Tatapannya menyapu ke arahnya, dan berkata, "Kamu tidak perlu melakukan apapun, aku bisa mengurusnya." Candaan mereka yang saling berbalas terdengar seperti pasangan suami istri, tetapi Sulin tidak punya waktu untuk berspekulasi tentang identitas mereka. Kata-kata Xiao Yuyao telah membuatnya merinding. Sulin mundur 3 langkah, lalu mencoba mundur lebih jauh, tetapi mendapati dirinya terjebak di balik dinding batu yang dingin. Dinginnya dinding itu jauh lebih tidak menakutkan daripada dinginnya hatinya. Ia punya firasat bahwa hidupnya akan segera berakhir di sana. Melihat Xiao Yuyao mengangkat tangannya untuk mulai merapal mantra, Sulin menggertakkan gigi dan berkata kepada Han Jien, "Rekan Taois, kau pernah berjanji padaku sebelumnya bahwa kau akan melepaskanku selama aku membawamu ke sini." Ia tidak melawan karena ia mengerti bahwa meskipun ia menggunakan mantra terkuatnya, ia tidak akan sebanding dengan Xiao Yuyao. Perbedaan tingkat kultivasi mereka tak terlampaui. Han Jien tidak menjawab, fokus menyimpulkan formasi di dinding batu. Xiao Yuyao mengangkat lengan gioknya, tangannya bergerak cepat membentuk serangkaian segel tangan. Seberkas cahaya putih melesat keluar dan melesat ke tubuh Sulin bagai kilat. Sulin merasakan getaran di sekujur tubuhnya, dan rasa sakit yang menyayat hati menjalar ke dantiannya. Ia memegangi kepalanya dan menjerit kesakitan. Rasa sakit itu semakin kuat, bahkan membuatnya sulit bernapas. Ia merasakan kesadarannya memudar. Saat itu, ia mendengar suara Xiao Yuyao, "Jangan khawatir. Kau tidak akan mati. Aku hanya melumpuhkan kultivasimu." Mendengar ini, kepalanya terkulai, dan ia jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Setelah menghapus kultivasi Sulin, Xiao Yuyao muncul di depan Han Jien dalam sekejap dan berkata dengan lembut, "Han Jien, apakah ada yang bisa saya bantu?" Jika Meng Ruyan ada di sini saat ini, ia pasti akan menatap dengan takjub. Suara Xiao Yuyao begitu lembut, seperti seorang istri yang berbicara kepada suaminya. Xiao Yuyao sendiri tidak menyadari ada yang salah dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Ia hanya merasa ingin berbicara kepada Han Jien dengan nada yang sama. Suara yang begitu lembut dulu, seorang gadis pernah berbicara seperti itu kepadanya. Namun, masa itu sudah begitu lama berlalu, begitu jauh hingga ia tak ingin mengingatnya lagi. Han Jien berhenti berspekulasi dan menoleh ke arah Xiao Yuyao. Di mata Xiao Yuyao, ia melihat secercah kasih sayang. Mungkin itu bukan cinta, melainkan hanya rasa sayang yang samar. Meski begitu, Han Jien tak bisa menerimanya. Tidak dapat disangkal, penampilan Xiao Yuyao adalah yang paling memukau di antara semua wanita yang pernah saya lihat, secantik bidadari dari surga. Entah dia seorang kultivator wanita atau peri, Han Jien tidak bisa memendam perasaan apapun padanya. Alasannya sederhana, jarak di antara mereka terlalu lebar. Jika suatu hari kultivasinya mencapai tahap inti emas, mungkin dia akan langsung mendekatinya. Selama mereka bersama, dia telah menumbuhkan rasa sayang padanya. Rasa sayang ini mungkin cinta romantis, atau mungkin hanya rasa terima kasih.
Lagi pula, Xiao Yuyao telah mengajarinya begitu banyak tentang kultivasi, lebih dari yang pernah diajarkan oleh guru manapun. Han Jian tidak mudah jatuh cinta pada seseorang, terutama teman perempuannya. Selama bertahun-tahun, hanya 3 teman perempuannya yang membangkitkan rasa sayangnya. Salah satunya adalah kekasih masa kecilnya, Liu Xihan, yang tumbuh bersamanya sejak kecil. Jadi wajar saja jika mereka saling jatuh cinta. Jika tidak ada perasaan, bagaimana mungkin mereka bisa jatuh cinta nantinya? Yang satunya lagi adalah Ling Xuangshuang. Perasaan Han Jian terhadap Ling Xuangshuang baru muncul pada malam perpisahan terakhir mereka. Jika Ling tidak menyelamatkannya, Han Jian hanya akan memperlakukannya sebagai teman perempuan biasa. Adapun orang ketiga, Xiao Yuyao yang berdiri di hadapannya. Tentu saja, alasan Han Jian sedikit menyukainya adalah karena Xiao Yuyao telah mengajarkan banyak prinsip dasar kultivasi kepadanya. Akan seperti apa rasa suka ini? Akankah memudar seiring berjalannya waktu? Atau akankah perlahan berkembang menjadi cinta? Tak seorang pun tahu. Han Jian juga tidak tahu, tetapi ia mengerti bahwa ada sesuatu yang hampir mustahil di antara mereka. Jika tidak memungkinkan, mengapa memikirkannya? Han Jian menghela napas dan berkata perlahan, ini mustahil bagi kita. Ayo cepat hancurkan formasi ini. Mendengar ini, wajah Xiao Yuyao menjadi muram, dan ia berkata dengan marah, omong kosong apa yang kau pikirkan? Jangan pikir hanya karena aku tersenyum padamu, itu artinya aku punya perasaan padamu. Melihat ekspresi Han Jian yang tetap tidak berubah saat ia menatapnya dengan tenang, ia menjadi semakin marah dan berkata dengan marah, apa kau tidak melihat tingkat kultivasimu sendiri? Kau hanya seorang kultivator pembentukan fondasi tahap awal. Apa kau pikir aku akan tertarik padamu? Aku hanya bersyukur kau menyelamatkanku. Ia mengibaskan jubahnya, bahkan tanpa melirik Han Jian, dengan cepat mengaktifkan formasi, dan berdiri, berjalan menuju sebuah gua di depan. Melihat ke arah Xiao Yuyao pergi, mata Han Jian berkilat rumit. Pupil matanya kemudian mengecil dan menghilang. Tatapannya kembali dalam. Berbalik, ia mengamati formasi itu dan segera mulai menyimpulkan cara kerjanya, menyalurkan energi spiritualnya ke dalam formasi tersebut. Deduksi awal mudah, tetapi tahap-tahap selanjutnya menjadi semakin sulit. Meskipun Han Jian kurang berbakat dan akar spiritualnya sangat lemah, ia memiliki bakat luar biasa dalam membuat jimat dan formasi susunan. Mungkin karena ia gemar membaca sejak kecil, memiliki pemahaman mendalam tentang sastra Tiongkok klasik, dan akrab dengan pemikiran serta konsep orang-orang kuno, serta kemudian melihat metode pembuatan jimat kuno. Kombinasi faktor-faktor ini memudahkannya untuk menyimpulkan formasi susunan para kultivator kuno. Formasi susunan yang orang lain perlu waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menguraikannya, ia selesaikan dalam waktu kurang dari 3 jam. Benar sekali, tepat 3 jam. Jangan remehkan 3 jam. Dibandingkan dengan kultivator lain, dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapainya. Mereka yang ahli dalam formasi memahami bahwa setelah menyimpulkan sebuah formasi, untuk menghancurkannya diperlukan penyaluran energi spiritual. Energi spiritual seseorang terbatas. Setelah habis, energi tersebut harus terus diisi ulang. Han Jian memiliki harta ajaib tertinggi, segel giok dao surgawi, sehingga ia tidak perlu khawatir kehabisan energi spiritual. Ia terus-menerus menyimpulkan dan menyalurkan energi spiritual, yang memungkinkannya menghancurkan formasi dengan sangat cepat. 3 jam kemudian, kilatan cahaya putih muncul di dinding batu di depannya, memperlihatkan sebuah gua. Sosok Han Jian berkelebat, dan ia memasuki gua tersebut. Sesaat kemudian, formasi di gua tersebut pulih, mengembalikan dinding gua ke keadaan semula. Saat itu, Sulin, yang terbaring di tanah, perlahan membuka matanya. Saat itu, ia tidak memiliki kekuatan spiritual di tubuhnya, membuatnya tidak berbeda dari orang biasa. Sulin membuka matanya, dan setelah merasakan situasi di dalam tubuhnya, ia berteriak kesakitan. Tepat setelah berteriak, ia teringat ada 2 orang lain di dalam gua. Ia bangkit berdiri, melihat ke depan, dan bersiap memohon belas kasihan. Ia mendongak dan melihat gua itu kosong, dan terkejut, mengira ia berhalusinasi. Sulin buru-buru menggosok matanya, tetapi tetap tidak ada siapa-siapa di sana. Ia berpikir, di mana mereka? Apa mereka semua pergi karena aku pingsan terlalu lama? Lalu ia berpikir lagi, mustahil. Ia sudah manusia biasa. Jika ia benar-benar pingsan terlalu lama, ia pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Membayangkan mati kelaparan membuat perutnya keroncongan, dan jantungnya berdebar kencang. Gua itu kosong. Apakah Han Jian dan Xiao Yuyao sudah pergi? Pikiran bahwa keduanya mungkin takkan pernah kembali memenuhi mata Sulin dengan keputusasaan, ia hampir menangis. Sejak mulai berkultivasi, ia telah mempertimbangkan banyak cara untuk mati. Tetapi ia tak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan mati kelaparan di dalam gua. Sementara itu, Han Jian memasuki gua dan mendapati gua itu lebih besar daripada gabungan semua gua sebelumnya. Tak hanya tak ada fluktuasi energi spiritual di dalamnya, tetapi juga tercium bau busuk yang menyengat.
Han Jien mengibaskan lengan bajunya, dan angin sepau-sepau bertiup, mengusir bau busuk itu. Melihat sekeliling, ia langsung terperangah, matanya terbelalak kaget. Tanahnya berantakan, dipenuhi kayu lapuk, buku-buku menguning, botol obat pecah, dan tungku alkimia. Benda-benda ini banyak jumlahnya, berdempetan di setiap sudut gua. Namun, bukan itu yang mengejutkan Han Jien. Yang benar-benar membuatnya takjub adalah prasasti batu setinggi 1 meter di hadapannya, yang di atasnya tertulis 2 karakter kuat dengan goresan emas tebal dan Fu. Han Jien telah membaca sejak dia masih kecil, dan dia dapat memahami arti kedua kata ini secara harfiah. Pada zaman dahulu, tempat tinggal para kultivator disebut Fu. Misalnya, Dongfu adalah tempat untuk bercocok tanam, seperti yang dilakukan para kultivator saat ini. Fufu adalah tempat untuk membuat jimat. Qifu secara alami adalah tempat untuk memurnikan artefak dan harta magis. Sedangkan Danfu, itu adalah tempat untuk memurnikan pil. Memikirkan hal ini, Han Jien bisa menebak secara kasar mengapa ada botol-botol pil di gua-gua sebelumnya. Dan mengapa gua pertama memiliki aroma obat yang begitu kuat, yang akhirnya berubah menjadi energi spiritual. Gua-gua ini, satu demi satu, kemungkinan terbagi menjadi gua dalam dan gua luar. Gua pertama, seharusnya merupakan etalase sebuah toko. Sekarang disebut lembah pengumpulan, pastilah tempat para petani membeli dan menjual barang, seperti pasar modern. Terdapat gua-gua dalam dan luar di sini, dan seharusnya juga terdapat sebuah lorong, meskipun lorong itu masih ada atau tidak. Hilangnya para kultivator kuno secara massal pasti melibatkan suatu rahasia yang tidak diketahui. Mungkin terjadi perubahan di benua itu, atau mungkin karena alasan lain, mereka pergi satu demi satu. Dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan pertama lebih besar. Jika tidak, para kultivator pasti membawa pil-pil ini saat mereka pergi. Han Jien tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi saat itu, jadi dia mulai berjalan maju, berharap menemukan petunjuk. Tanah berserakan puing-puing. Botol-botol pil pecah dan kosong. Han Jien mengembalikan salah satu botol, tetapi 3 karakter di dalamnya membuatnya merinding pil jiwa baru lahir. Siapapun yang sedikit waras pasti tahu apa arti ketiga karakter itu. Pil jiwa baru lahir adalah pil yang diminum oleh para kultivator kuat di tahap akhir, alam inti emas yang sempurna. Konon, meminum satu pil akan meningkatkan tingkat keberhasilan pembentukan jiwa baru lahir. Ramuan semacam ini belum punah di dunia kultivasi, tetapi sangat sulit untuk dimurnikan. Salah satu bahan utamanya adalah inti dari binatang iblis tingkat 5 atau lebih tinggi. Binatang iblis tingkat 5 memiliki kultivasi tahap jiwa baru lahir dan hampir tak terkalahkan dalam situasi 1 lawan 1 di benua 10 arah. Untuk mendapatkan inti dari binatang iblis tingkat 5, mustahil tanpa upaya gabungan lebih dari 10 ahli tahap jiwa baru lahir tahap akhir. Han Jien mendesah dan bergumam dalam hati, ternyata ada pil jiwa baru lahir yang legendaris di sini. Pemilik gua ini pasti seorang alkemis yang sangat sakti. Sayang sekali tempat ini pernah rusak sebelumnya. Selain prasasti batu itu, tidak ada yang utuh. Tatapannya menyapu potongan-potongan kayu itu, lalu ia mendesah lagi. Kayunya lapuk, dan mustahil untuk mengetahui jenis kayu apa itu sebelumnya. Adapun tungku alkimia di tanah, semuanya rusak dan lapuk, tak satu pun utuh. Han Jien dengan santai mengambil pecahan tungku alkimia, menikmatinya, dan menyeka lapisan karat yang tebal. Pecahan tembaga dan besi tua itu langsung memancarkan cahaya redup. Dilihat dari bahannya, tungku alkimia itu berkualitas baik. Jika pecahan-pecahan ini bisa ditempa ulang, pasti akan menjadi senjata sihir yang hebat. Memikirkan hal ini, Han Jien melambaikan lengan panjangnya, melepaskan pusaran angin yang menyapu area tersebut, menerbangkan semua pecahan tungku alkimia ke dalamnya. Sesaat kemudian, pusaran angin itu kembali ke Han Jien dan menghilang dengan sendirinya. Di hadapannya terbentang tumpukan besar pecahan tembaga dan besi. Potongan-potongan besi ini memiliki warna dan material yang berbeda-beda. Bahkan material terburuk sekalipun merupakan logam langka. Dan bahkan ada beberapa besi misterius. Benda-benda ini tidak bernilai di tangan orang biasa, tetapi merupakan harta karun yang langka di tangan para pembudidaya. Namun, tingkat kultivasi Han Jien saat ini terlalu rendah untuk memurnikan senjata ajaib, jadi dia memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Gua itu besar, tetapi tidak ada satupun barang bagus di dalamnya. Bahkan tidak sebaik gua-gua sebelumnya di mana orang bisa menemukan 1 atau 2 botol pil. Setelah mencari cukup lama tanpa menemukan barang yang layak, Han Jien menghela napas dan bersiap untuk pergi. Saat itu, ia merasakan fluktuasi samar energi spiritual yang terpancar dari dinding batu di sampingnya. Dahinya berkerut, dan ia segera melihat ke arah itu. Fluktuasi samar energi spiritual lenyap tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada. Jika ada kultivator lain di sini, mereka pasti akan berpikir mereka salah. Namun, Han Jien tidak berpikir demikian. Ia selalu percaya bahwa semakin mudah diabaikan suatu tempat, semakin besar kemungkinan tempat itu berisi sesuatu yang berharga. Gua sebesar itu mustahil tanpa gua-gua tersembunyi.
Han Jien sebelumnya menduga ada lebih banyak gua tersembunyi di sini, tetapi belum menemukan titik di mana formasi itu diaktifkan, jadi ia tidak melanjutkan pencarian. Fluktuasi energi spiritual yang samar tadi membuktikan bahwa dinding batu di sampingnya adalah tempat formasi itu diaktifkan. Agar formasi menunjukkan kondisi seperti itu, hanya ada satu kemungkinan formasi itu berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil, dan formasi seperti itu paling mudah diaktifkan. Indra ketuhanan Han Jien bergejolak, mendarat di dinding gunung yang ia rasakan sebelumnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Ia tidak menyerah, juga tidak memperluas area pencariannya, tetap di tempat itu. Prosesnya sangat panjang, begitu lama sehingga bahkan Han Jien tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Akhirnya, ketika fluktuasi itu muncul kembali, indra ketuhanan Han Jien tiba-tiba memasuki formasi. Formasi-formasi itu cukup rumit, satu demi satu. Han Jien tidak dapat memahami seluk-beluk formasi pertama. Ia terus menyimpulkan dan mencoba, dan setelah waktu yang tidak diketahui, akhirnya ia berhasil memecahkannya. Setelah menghancurkan formasi pertama, Han Jien melanjutkan deduksinya. Beberapa formasi berikutnya berada di ambang kehancuran dan cukup mudah dihancurkan. Dalam waktu kurang dari sebulan, ia berhasil mengaktifkan semuanya. Begitu formasi itu aktif, sebuah gua kecil, tingginya hanya setengah manusia, muncul di hadapannya. Han Jien tidak masuk, ia justru melepaskan indera ilahinya untuk menyelidiki ke dalam. Gua itu ternyata kecil, lebarnya tidak lebih dari 10 zhang dan tingginya setengah manusia, hanya berisi sebuah kotak kayu hitam. Han Jien menjentikan pergelangan tangannya, dan kotak kayu itu melayang dan mendarat di tangannya. Kotak kayu itu berwarna coklat tua, dengan permukaan halus dan susunan. Bahannya juga cukup istimewa, terbuat dari kayu penyegel roh, salah satu dari 7 kayu ilahi. Kayu penyegel roh tidak terlalu berguna bagi para kultivator. Satu-satunya kelebihannya adalah kemampuannya untuk menyegel energi spiritual yang dipancarkan oleh suatu objek. Misalnya, cairan spiritual, jika energi spiritualnya dilepaskan ke udara, akan menghilang seiring waktu. Namun, jika disimpan dalam kotak yang terbuat dari kayu penyegel roh, energi spiritualnya akan tetap sama bahkan setelah 10.000 tahun. Han Jien tak habis pikir, zat apa saja yang perlu diawetkan dalam ramuan obat yang terbuat dari kayu penyegel roh. Mungkinkah itu ramuan legendaris tingkat 7? Sudah menjadi rahasia umum bahwa para ahli tingkat inti emas menggunakan ramuan tingkat 3, dan bahkan mereka yang mencapai puncaknya hanya menggunakan pil jiwa baru lahir tingkat 4. Ramuan terbaik yang digunakan oleh para ahli tingkat jiwa baru lahir tak diragukan lagi adalah pil transformasi ilahi. Ramuan tingkat 5. Mengenai apa itu ramuan tingkat 6 dan apa saja khasiat ajaibnya, hanya sedikit yang tahu. Namun, satu hal yang pasti ramuan tingkat 6 tidak memerlukan kayu penyegel roh untuk pengawetannya. Sebotol ramuan gio putih berkualitas tinggi sudah cukup. Konon, di benua ini hanya ada 2 hal yang perlu diawetkan dengan kayu penyegel roh pil kelas 7 dan cairan spiritual. Energi spiritual yang terkandung dalam ramuan kelas 7 terlalu besar. Sebagus apapun kualitas botol gio putih, ia akan langsung hancur menjadi bubuk. Hanya kayu roh penyegel yang dapat menekan energi spiritual ini. Cairan spiritual juga mengandung energi spiritual yang sangat besar. Meskipun tidak akan hancur dalam botol gio putih sedrastis energi spiritual yang terkandung dalam ramuan kelas 7, botol gio putih tidak dapat mencegah hilangnya energi ini. Sederhananya, jika cairan spiritual tidak disimpan dalam kayu roh penyegel tetapi dalam botol ramuan gio putih, ia hanya dapat disimpan maksimal 10 tahun. Selama 10 tahun ini, sebagian akan menghilang setiap hari, dan setelah 10 tahun, ia akan menguap sepenuhnya ke udara. Pikiran Han Jien melayang ke dalam kenangan tentang kayu roh tertutup. Tangannya yang menggenggam kotak kayu itu sedikit gemetar. Pil kelas 7 dan cairan roh di dalamnya adalah harta yang tak ternilai harganya. Dengan satu pikiran, ia dengan mudah menghancurkan susunan yang ada di atasnya. Susunan itu ternyata lebih sederhana dari yang dibayangkannya, tidak serumit yang dibayangkannya. Sepertinya pihak lain sengaja melakukannya seperti itu. Harta karun sepenting itu, yang disusun dengan formasi sesederhana itu, hanya bisa berarti satu hal pihak lain telah meninggalkan jejak dewa di kotak kayu ini. Namun, Han Jien tidak menemukan jejak dewa apapun, yang hanya membuktikan bahwa kultivator itu telah lama mati, dan jejak dewa itu telah menghilang. Tatapan Han Jien tertuju pada kotak kayu itu. Setelah sedikit ragu, ia mengangkat tutupnya. Setelah dibuka, tidak ada jebakan atau mantra kabut beracun, hanya berkas cahaya yang menyilaukan. Cahaya yang menyilaukan itu memiliki 7 warna. Han Jien memfokuskan indera ilahinya dan terbang langsung ke dalam kotak itu. Kotak itu tidak berisi pil atau cairan spiritual, hanya sebuah batu seukuran ibu jari. Batu itu memancarkan energi spiritual yang luar biasa besar, dan cahaya yang menyilaukan terpancar darinya. Melihat batu ini, Han Jien mengerutkan kening. Benda apa ini? Ia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Namun, ia tahu itu pasti sebuah harta karun. Setelah menyimpan kotak kayu itu, Han Jien mengamati cukup lama,
tetapi masih belum menemukan formasi yang bisa diaktifkan. Ia menghela napas dan kembali ke jalan asalnya. Setelah meninggalkan gua bagian dalam, ia melihat sesosok kerangka tergeletak di gua bagian luar. Setelah jeda sejenak, ia mengaktifkan formasi berikutnya. 1 jam kemudian, Han Jien tiba di gua pertama dan hanya menemukan Su Fei dan Tang Xiaofeng yang sedang berkultivasi di dalamnya. Xiao Yuyao tidak terlihat dimanapun. Ia merasa hampa, seolah kehilangan sesuatu. Su Han tiba-tiba muncul di samping Tang Xiaofeng, dengan paksa menghentikan kultivasinya, dan bertanya, "Kemana Xiao Yuyao pergi?" Saat berbicara, ia tidak menyadari bahwa suaranya terdengar tergesa-gesa, seolah-olah sedang mengkhawatirkan sesuatu. Tang Xiaofeng terkejut dan tanpa sadar bertanya, "Siapa Xiao Yuyao?" Lalu, seolah teringat sesuatu, ia cepat-cepat berkata, "Kau pasti sedang membicarakan senior itu. Dia sudah pergi." Su Han menghela napas dan berbalik menuju pintu masuk gua. Ia berhenti tepat di depannya dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Kau tahu kemana dia pergi?" Tang Xiaofeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu, dia tidak memberitahu kami saat dia pergi." Mata Han Jien meredup, dan setelah mengaktifkan susunan gua, dia pergi. Berjalan menyusuri hutan, langkah kakinya berdesir di antara dedaunan yang berguguran, tetapi pikirannya kacau. Mengetahui mereka tak mungkin bersama, mengapa ia masih merasakan kehilangan ini? Han Jien menggelengkan kepala, mencoba menghapus bayangan Xiao Yuyao dari benaknya. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai mengamati tanaman obat di sekitarnya. Tanaman obat ini semuanya berusia lebih dari 100 tahun. Tanaman obat ini umum di lembah 9 surga. Tanaman seperti itu bukanlah sesuatu yang istimewa di dalam lembah, tetapi sangat berharga di luar. Banyak ramuan yang membutuhkan tanaman obat berusia seabad sebagai katalis untuk dimurnikan. Sebelum Han Jien mulai mengolah keabadian, ia menggali tanaman obat di sekte Tianming. Ia menyimpan sekop yang digunakannya untuk menggali tanaman obat di dalam tas penyimpanannya. Mengambil sekop itu, ia segera mulai menggali, menemukan satu tanaman obat di setiap penggalian. Ia rajin menggali tanaman obat untuk menyibukkan diri, karena ketika seseorang sibuk, perhatiannya sangat terfokus, sehingga ia dapat melupakan semua hal yang tidak menyenangkan di dalam hatinya. Han Jien telah menggali tanaman obat selama setengah hari, entah berapa banyak yang telah ia gali atau berapa kilometer yang telah ia tempuh. Ia hampir selesai menggali tanaman terakhir dan kembali ke guanya untuk bercocok tanam ketika. Saat sekopnya mengenai tanah, ia mendengar suara dentang dan tak bisa menggali lebih dalam lagi. Han Jien mengerutkan kening dan segera menggali ke samping. Saat itu, sebuah batu hitam berbentuk persegi panjang muncul di hadapannya. Han Jien mengambil batu itu dan segera menyeka debunya. Energi samar terpancar dari permukaannya. Merasakan sifat energi ini, sorot mata Han Jien dipenuhi kegembiraan. Energi yang terkandung di dalam batu hitam ini sama dengan energi di dalam susunan teleportasi, dan ukurannya juga sama dengan bagian tersembunyi pada susunan teleportasi. Dengan kata lain, batu ini memang batu teleportasi legendaris. Han Jien merasa sangat beruntung. Ia bisa menggali batu hanya dengan sedikit usaha. Namun, ia segera menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Apakah itu hanya keberuntungan? Atau memang ada banyak batu teleportasi yang terkubur di hutan ini? Batu teleportasi tidak berguna bagi kultivator lain. Tetapi di lembah ini, batu teleportasi lebih penting daripada apapun. Dengan batu teleportasi, seseorang bisa pergi. Untuk mendapatkan lebih banyak batu teleportasi, Han Jien memanggil beberapa pedang terbang sepanjang 7 kaki dan melakukan pencarian menyeluruh di area sekitarnya. Mengendalikan begitu banyak artefak magis sekaligus adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan Han Jien. Kultivator biasa hanya bisa mengendalikan satu artefak magis, bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena indera keilahian mereka tidak mengizinkannya. Kemampuan Han Jien untuk melakukan itu berasal dari indera keilahiannya yang luar biasa luas. Han Jien telah melakukan eksperimen, ia hanya bisa mengendalikan maksimal 5 artefak magis sekaligus, tetapi lebih dari 100 jimat. Itu batasnya, ia tidak bisa mengendalikan lebih banyak artefak dan jimat. Setelah menetapkan tujuannya, Han Jien segera mulai menggali, tidak sampai 1 meter ke dalam tanah, tetapi lebih dari 1 kaki dalamnya. Han Jien kecewa karena setelah menggali selama setengah jam, ia tidak menemukan satupun batu teleportasi. Tanpa gentar, Han Jien terus menggali, mengaktifkan formasi apapun yang ditemuinya sebelum melanjutkan. Hutan itu luar biasa luas, dan Han Jien membutuhkan waktu setengah bulan untuk menggalinya sepenuhnya. Setelah menggali, panen Han Jien benar-benar tidak sebanding dengan usahanya. Ia hanya memperoleh 2 batu teleportasi. Meskipun agak kecil, itu sudah cukup. Sekalipun hanya 1 orang yang bisa diteleportasi pada satu waktu, itu sudah cukup untuk menteleportasi 2 orang. Han Jien sudah memutuskan bahwa jika itu masalahnya, ia akan memilih untuk pergi bersama Xiao Yuyao. Sedangkan Han Fei dan Tang Xiaofeng, mereka hanya bisa menunggu sampai formasi diaktifkan sebelum pergi. Kembali ke gua mereka, Tang Xiaofeng dan Han Fei belum menyelesaikan kultivasi pembentukan fondasi mereka. Su Han,
yang tidak ingin berkultivasi di sana, berbalik dan pergi. Ia kemudian mulai mencari di seluruh lembah 9 surga, berharap menemukan sesuatu yang lebih baik. Selama 10 tahun berikutnya, Han Jien menjelajahi setiap sudut lembah 9 surga secara menyeluruh, memperoleh banyak sekali herba obat, batu spiritual, dan material. Jika ia bertemu murid dari sekte lain, ia akan mengampuni mereka asalkan mereka patuh menyerahkan kantong penyimpanan mereka. Han Jien tidak memiliki niat baik terhadap orang-orang ini. Tetua tertinggi sekte mereka telah memburunya tanpa henti, dan ia telah menunjukkan belas kasihan dengan tidak menyerangnya. Selama lebih dari 1 dekade, satu-satunya penyesalan Han Jien adalah tidak menemukan keberadaan Xiao Yuyao. Setiap kali ia merasakan kehadiran Xiao Yuyao sudah pergi ketika ia mencarinya, seolah-olah sengaja menghindarinya. Perasaan Han Jien terhadap Xiao Yuyao perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Karena Xiao Yuyao tidak ingin bertemu dengannya. Apa gunanya mencarinya meskipun ia ingin bertemu? Ketika Han Jien kembali ke lembah untuk kedua kalinya, keduanya telah berhasil membangun fondasi mereka. Merasakan seseorang mendekat, mereka membuka mata bersamaan. Melihat bahwa itu adalah Han Jien, wajah Han Fei berseri-seri, dan ia berkata dengan penuh syukur, "Sepupu." Han Jien mengangguk, menyela, dan berkata, "Aku pergi dulu. Kamu bisa melanjutkan kultivasimu di sini, atau ikut denganku." Han Fei terkejut dan bertanya, "Sepupu, formasi di sini tampaknya belum diaktifkan, bukan?" "Memang belum aktif," kata Han Jien tanpa menyembunyikan apapun. "Aku akan pergi melalui susunan teleportasi. Kalau kau mau ikut denganku, ayo pergi sekarang." Han Fei ragu sejenak, lalu berkata, "Sepupu, aku tidak ingin pergi. Formasi ini pasti akan aktif dalam 100 tahun. Aku sudah berhasil membangun fondasiku, jadi aku punya banyak waktu. Energi spiritual di sini sangat melimpah. Aku ingin lebih memperdalam kultivasiku." Tang Xiaofeng pun berpikiran sama dan berkata, "Han Jien, pergilah dulu. Kami ingin melanjutkan kultivasi di sini." Han Jien mengangguk dan berbalik untuk pergi. Saat itu, Han Fei tiba-tiba memanggil, "Sepupu, mengapa kamu tidak melanjutkan kultivasimu di sini?" Han Jien tidak menoleh, dan berkata tanpa menoleh, "Hatiku tidak di sini. Kalian lanjutkan saja kultivasi." Setelah mengaktifkan formasi, ia mengeluarkan selembar gio kosong dari tas penyimpanannya, menuliskan kata-kata untuk mengaktifkan formasi di dalamnya, lalu melemparkannya kepada Han Fei sambil berkata, "Aku pergi dulu. Jangan lupa janjimu tadi." Meskipun energi spiritual di sini melimpah, energi spiritualnya jauh lebih rendah daripada segel giok surgawi, dan berkultivasi di sini juga tidak aman. Singkatnya, Han Jien tidak yakin formasi di sini sepenuhnya aman. Ia lebih suka kembali ke sekte Tang Xuanzong untuk berkultivasi. Pertama karena lingkungan di sana lebih baik, dan kedua karena ia ingin kembali dan membaca lebih banyak buku tentang kultivasi. Ini karena aturan sekte Tang Xuanzong menyatakan bahwa setelah mencapai tahap pembentukan fondasi, ia dapat dengan bebas mempelajari teknik kultivasi di bawah tahap inti emas di pavilion kitab suci. Setelah terbang selama 3 hari, mereka akhirnya tiba di susunan teleportasi. Han Jien mengangkat kepalanya, melihat ke arah yang tampak hampa, dan berkata dengan suara berat, "Aku tahu kau di sini. Ayo kita pergi bersama." Suara itu bergema dan bertahan lama, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Han Jien menghela napas, dan saat dia mengeluarkan batu teleportasi, cahaya putih melintas di sampingnya, dan seorang wanita berpakaian putih muncul di depannya. Melihat Xiao Yuyao, Han Jien merasa sangat bimbang. Ia menggerakkan bibirnya beberapa kali, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia kemudian berbalik dan meletakkan batu teleportasi di ceruk tersebut. Tidak seorang pun menyadari bahwa saat Han Jien berbalik, pandangan kecewa terpancar di mata Xiao Yuyao. Begitu batu teleportasi ditempatkan di area tersembunyi, batu itu memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Dengan kilatan cahaya, sejumlah besar energi terpancar dari batu itu dan mengalir ke dalam susunan teleportasi. Pada saat itu, pusat susunan teleportasi mulai terdistorsi, berubah menjadi lubang hitam raksasa, yang darinya terpancar daya hisap samar. Melihat prasasti kuno di samping susunan teleportasi, semuanya menyala. Han Jien ragu sejenak sebelum mengklik lembah primordial terakhir. "Ayo pergi," kata Han Jien dengan tenang, lalu bangkit dan memasuki lubang hitam. Xiao Yuyao menatap ke arah hilangnya Han Jien, mendesah dalam hati, kilatan tekad terpancar di matanya, lalu masuk. Kedua sosok itu dengan cepat melintasi kegelapan tak berujung. 3 tarikan napas kemudian, penerbangan mereka terhenti, dan seberkas cahaya menembus kegelapan. Han Jien melangkah ke dalam cahaya, diikuti Xiao Yuyao dari dekat. Setelah mereka keluar, sebuah portal raksasa muncul di belakang mereka. Tetapi tulisan kuno di portal itu telah diganti dengan nama lembah primordial. Susunan teleportasi itu tidak terletak di lembah, melainkan di hutan lebat. Hutan itu dipenuhi pepohonan tua menjulang tinggi, membentang sejauh mata memandang, dan samar-samar burung serta hewan liar terlihat berkeliaran di dalamnya.
Satu-satunya hal yang aneh adalah tidak banyak tanaman obat di hutan ini, dan bahkan tanaman yang ada pun berusia kurang dari 10 tahun, yang jelas menunjukkan bahwa seseorang secara teratur datang ke sini untuk menggalinya. Di mana ini? Indra perasa Han Jien menyebar, dan dia merasakan bahwa hutan ini sangat luas, jadi dia sedikit mengernyit. Xiao Yuyao seakan bisa membaca pikiran Han Jien dan berkata, ini adalah hutan bayangan hijau di wilayah Tang Xuanmen. Han Jien mengangguk, menepuk tas penyimpanan di pinggangnya, memanggil pedang hijau kecil, dan berkata, ayo pergi. Xiao Yuyao tidak menjawabnya, tetapi menatap ke langit dan berkata, seseorang datang. Seberkas cahaya melintas di langit, tiba di hadapan mereka berdua dalam sekejap mata. Sosok itu adalah seorang pria berusia 40-an, berpakaian abu-abu. Penampilannya biasa saja, tanpa ada yang istimewa. Namun, matanya dalam dan cerah, jelas menunjukkan bahwa ia bukanlah seorang kultivator biasa. Auranya redup, menunjukkan bahwa ia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Indra ketuhanan Han Jien tertuju pada orang itu, tetapi perasaannya samar. Ini sama seperti ketika ia menatap Xiao Yuyao, yang dengan jelas menunjukkan bahwa orang itu juga seorang kultivator inti emas. Setelah mendarat, ia menangkupkan tangannya dan berkata, rekan-rekan Taois, nama saya Youyang. Bolehkah saya bertanya apakah kalian berdua datang ke sini melalui susunan teleportasi? Nada suaranya tidak rendah hati atau arogan, tidak terburu-buru atau lambat. Bahkan ketika tatapannya jatuh pada Han Jien, ia tidak bersikap seperti seorang senior yang menatap juniornya, melainkan seperti seorang yang setara. Mendengar kata-kata orang lain, Xiao Yuyao mengangguk dan berkata, benar, apakah ada yang bisa saya bantu? Yo yang tersenyum tipis, pikirannya tak terbaca, lalu berkata dengan sangat ramah, saya punya pertanyaan lain. Apakah kalian berdua berasal dari lembah-lembah di pegunungan 9 surga? Xiao Yuyao membalas, karena kamu sudah tahu, mengapa bertanya? Yo yang tidak menunjukkan rasa tidak senang dan melanjutkan, ini pertama kalinya dalam ribuan tahun susunan teleportasi ini diaktifkan. Untuk mengetahui kebenarannya, tentu saja saya harus bertanya dengan jelas. Sambil berkata demikian, tatapannya, entah sengaja atau tidak, menyapu susunan teleportasi di belakang mereka berdua. Melihat energi gerbang teleportasi belum sepenuhnya hilang, senyum tipis tersungging di bibirnya. Xiao Yuyao menatap Yo yang sejenak, lalu berkata, sekarang kamu sudah bertanya dengan jelas, bisakah kita pergi? Yo yang masih tersenyum. Ia tidak menatap Xiao Yuyao, melainkan menatap Han Jien dan berkata, rekan Taois, saya ingin mengundang Anda ke rumah kami untuk mengobrol. Boleh? Han Jien mengerutkan kening, melirik ke arah pihak lain dengan waspada, dan berkata, Paman dan aku harus bergegas kembali ke sekte. Kami tidak punya banyak waktu. Setelah berpikir sejenak, Yo yang berkata, bisakah kita bicara lebih lanjut? Han Jien berpikir sejenak, lalu menatap Xiao Yuyao di sampingnya. Melihat Xiao Yuyao yang tegak dan penuh kebanggaan, ia mengangguk kepada Yo Yang dan berkata, baiklah. Setelah itu, ia melangkah maju dan berjalan ke sisi Yo Yang. Yo Yang menjentikan pergelangan tangannya, dan melihat Han Jien meraih kantong penyimpanannya, ia berkata, rekan Taois, tenanglah, ini hanyalah susunan kedap suara. Kilatan cahaya putih muncul di samping mereka, dan susunan kedap suara dengan cepat terbentuk, menyelimuti mereka berdua. Setelah menyelesaikan ini, Yo yang berkata kepada Han Jien, kalau tidak salah, kau pasti sudah mengaktifkan susunan teleportasi ini. Tatapan Han Jien menajam dan tertuju pada Yo Yang, tetapi dia tidak menjawab. Melihat ekspresi dingin Han Jien, Yo yang tersenyum canggung dan berkata, rekan Taois, kalau kau tidak mau menjawab, tidak apa-apa. Berdasarkan intuisiku, kau seharusnya mengaktifkan susunan teleportasi kuno ini. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, aku datang ke sini karena dua alasan. Pertama, untuk melihat apakah teleporter itu benar-benar mengaktifkannya, dan kedua, untuk mengundang kalian berdua ke klan kami untuk mengobrol. Tanpa pikir panjang, Han Jien menolak, berkata, aku sudah terbiasa sendiri dan tidak tertarik pada keluargamu. Sambil berbicara, ia hendak menghancurkan susunan peredam suara di sekelilingnya. Melihat hal ini, Yo yang buru-buru bertanya, rekan Taois, apakah Anda tertarik dengan hal-hal dari zaman kuno? Han Jien menghentikan segel tangan yang tengah dilakukannya, tatapannya tertuju pada Yo Yang, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, benda dari zaman kuno? Melihat Han Jien tampak bersedia mendengarkan, Yo Yang berkata dengan serius, keluarga kami kurang dikenal di benua ini, tetapi kami memiliki hubungan yang erat dengan para kultivator zaman dahulu. Kami pernah membudidayakan tanaman obat untuk mereka. Para kultivator zaman dahulu berpesan bahwa siapapun yang keluar dari gerbang teleportasi harus diperlakukan sebagai tamu terhormat. Meskipun para kultivator zaman dahulu sudah tidak ada lagi, keluarga kami selalu mematuhi aturan ini. Mendengar ini, Han Jien tak dapat menahan diri untuk bertanya. Para kultivator kuno sudah tidak ada di sini lagi. Jadi mengapa kalian masih melakukan ini? Yo yang berkata, karena kami ingin mengetahui rahasia hilangnya para kultivator kuno.
Han Jien membalas, bahkan keluarga yang kau ikuti pun tidak tahu mengapa para kultivator kuno menghilang. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat rendah sepertiku tahu? Melihat Yo yang hendak berbicara lagi, ia tahu apa yang ingin ditanyakan Yo yang dan melanjutkan, kau ingin bertanya tentang rahasia 10 lembah besar, kan? Wajah Yo yang menunjukkan emosi untuk pertama kalinya, dan dia berkata dengan terkejut, kamu bahkan tahu tentang 10 lembah besar. Pegunungan 9 surga memiliki formasi yang tak terhitung jumlahnya. Dan meskipun semua orang tahu tentang 9 lembah utama, mereka telah mengabaikan lembah pengumpulan, yang sebenarnya merupakan salah satu lembah utama. Rahasia ini tidak diketahui siapapun kecuali keluarga Yo Yang. Setelah Han Jien menyebutkan 10 lembah utama, Yo Yang yakin bahwa Han Jien pasti mengetahui rahasia di dalamnya. Han Jien mengerutkan kening dan berkata, nama-nama 10 lembah terukir di susunan teleportasi. Seharusnya tidak sulit menebak 10 lembah itu, kan? Ia merasa itu bukan rahasia. Dan tidak ada salahnya memberitahu mereka yang mengetahuinya. Ini, Yo yang tampak malu. Ia sebenarnya lupa akan pertanyaan ini. Ia tersenyum kecut dan berkata, saya tidak menyangka Anda, rekan Taois, juga mahir berbahasa Mandarin klasik. Han Jien tidak punya waktu untuk basa-basi dan berkata, jika tidak ada lagi, bolehkah aku pergi? Yo yang segera mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Sambil berkata, rekan Taois, jika memungkinkan, saya ingin mendengar lebih banyak tentang rahasia 10 lembah besar. Han Jien tahu jika ia diam saja, pihak lain pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jadi ia berkata, Paman dan aku dikejar oleh para kultivator. Kami tidak sengaja mengaktifkan susunan teleportasi cahaya darah. Mungkin saja susunan itu dihancurkan oleh mereka tepat setelah kami diteleportasi. Dan kami akhirnya diteleportasi ke lembah Zongtian. Pada titik ini, ia menjelaskan secara singkat pemandangan lembah Zongtian dan melanjutkan. Kemudian, kami menemukan 2 batu teleportasi di lembah dan secara tidak sengaja mengaktifkan susunan itu. Akhirnya kami diteleportasi ke sini. Yo yang tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Han Jien dan berkata, rekan Taois bilang kau menemukan 2 batu transfer cetakan. Bisakah kau membawanya keluar untuk melihatnya? Han Jien menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah batu hitam muncul di telapak tangannya. Ini batu teleportasi. Setelah melihat batu teleportasi itu, Yo yang akhirnya mempercayainya. Lagi pula, deskripsi Han Jien hampir identik dengan yang tercatat di dokumen keluarga. Lebih lanjut, memang ada kemungkinan ia diteleportasi ke salah satu dari 10 lembah besar setelah teleportasi cahaya darah dihentikan. Melihat Han Jien telah menjelaskan semuanya, Yo yang berkata dengan ramah, bolehkah aku tahu nama keluargamu, teman? Kita bisa berteman. Han Jien terkejut dan menatap orang itu dengan sangat bingung. Yo yang mengerti mengapa Han Jien berekspresi seperti itu dan berkata sambil tersenyum, klan primordial kami berbeda dengan para kultivator di benua ini. Selama orang lain memperlakukan kami sebagai teman, kami akan memperlakukan mereka sebagai teman juga. Di dalam klan kami, tidak seperti kultivator di luar, kami tidak membagi senioritas berdasarkan tingkat kultivasi. Selama kedua belah pihak rukun, meskipun ada perbedaan besar dalam tingkat kultivasi, kami tetap bisa berteman. Ini pertama kalinya Han Jien melihat seorang kultivator yang begitu terus terang. Ia tersenyum tipis dan berkata, nama saya Han Jien. Yo yang mengeluarkan liontin giok ungu dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Han Jien, sambil berkata, kalau kamu mau berkunjung lagi nanti, kamu bisa menemukannya dengan mengikuti peta di dalam liontin giok ini. Kalau kamu bertemu seseorang dari keluarga kami, tunjukkan saja liontin giok ini. Setelah berkata begitu, ia segera membuat segel tangan, dan formasi di sekitarnya aktif dengan sendirinya. Ia lalu menangkupkan tangannya ke arah Han Jien dan berkata, saudara Han, ingatlah untuk datang mengunjungi keluarga kami kalau ada kesempatan. Han Jien mengepalkan tangannya dan berkata, tentu saja. Xiao Yuyao, yang berdiri di samping, terkejut ketika mendengar percakapan mereka berdua. Keterkejutan itu lenyap begitu muncul. Bisakah kita pergi sekarang? Xiao Yuyao memelototi Han Jien dan berkata dengan agak tidak senang. Sebelum Han Jien sempat menjawab, Yo yang menyela, saudara Han, jangan mencari wanita dengan tingkat kultivasi tinggi di masa depan, atau mereka akan menyulitkanmu. Haha. Mendengar ini, mata Xiao Yuyao berkilat marah, dan dia menjawab dengan kesal, siapa yang kau panggil wanitanya? Yo yang tertawa dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di angkasa. Suaranya terdengar dari udara, urusan keluargamu bisa dibicarakan nanti saat kau pulang. Jangan libatkan aku. Tatapan Xiao Yuyao jatuh pada Han Jien, dan ia bertanya, apa yang kau katakan padanya tadi? Nada suaranya tak lagi lembut, tak pula acuh tak acuh seperti sebelumnya, melainkan nada bicara seorang senior kepada juniornya. Ini pertama kalinya Han Jien mendengar wanita itu berbicara kepadanya dengan nada seperti itu, dan ia langsung merasa sedikit tidak nyaman. Ia menghela napas, Paman Guru, apa yang kukatakan kepadanya sepertinya tidak penting bagimu. Itulah kepribadiannya, ia tipikal orang yang lebih suka kelembutan daripada kekerasan.
Terlepas dari apakah sesuatu itu benar atau salah, ia tidak akan pernah berinisiatif untuk mengakui kesalahannya. Kau. Xiao Yuyao sangat marah dan mengangkat tangan kanannya untuk menampar Han Jian. Han Jian menatap wanita di depannya, berdiri diam tanpa bergerak. Jika tamparan itu benar-benar mendarat, Han Jian mungkin akan merasa sedikit lebih baik. Bukan berarti Han Jian memiliki kecenderungan masokis, melainkan ia menyimpan sedikit rasa sayang untuk Xiao Yuyao. Meskipun rasa sayang ini belum berkembang menjadi cinta, rasa sayang itu mulai bersemi di hatinya. Jika tamparan itu jatuh, ia akan sepenuhnya tersadar dan menghancurkan rasa sayang yang baru saja tumbuh itu. Dengan hilangnya rasa sayang itu, hatinya tak lagi terikat olehnya, yang akan menjadi hal yang baik untuk perkembangannya. Lengannya yang seindah giok terayun, langsung menuju Han Jian. Merasakan angin kencang, Han Jian memejamkan mata. Seketika, kilatan tekad melintas di matanya. Tepat saat telapak tangan itu hendak menyerang, tiba-tiba arahnya berubah dan jatuh ke samping. Xiao Yuyao mendesah dalam hati, lalu menarik tangannya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang di udara. Han Jian berdiri di sana, tertegun, perasaannya semakin rumit. Ia tidak tahu mengapa telapak tangan Xiao Yuyao tidak mendarat. 10 mil jauhnya, seorang pemuda melayang di depan Youyang. Ia berbahu lebar dan tegap, memancarkan aura yang kuat. Pemuda itu menghalangi jalan Youyang dan bertanya, "Youyang, apakah susunan teleportasi benar-benar diaktifkan barusan?" Youyang mengangguk dan berkata, "Benar, seseorang memang datang melalui teleportasi." Pemuda itu tidak puas dengan jawaban Youyang dan terus bertanya, "Di mana mereka?" Youyang berkata, "Apakah aku membiarkan mereka pergi?" Mendengar ini, wajah pemuda itu menjadi muram, dan ia berkata dengan marah, "Youyang, kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu." Aturan klan dengan jelas menyatakan bahwa semua kultivator yang keluar melalui susunan teleportasi harus diundang ke klan. Youyang mendengus dingin dan berkata, "Apakah aturan klan mengatakan bahwa jika mereka tidak mau datang, saya harus memaksa mereka untuk datang?" Pemuda itu terkejut, lalu berkata, "Aku tak peduli bagaimana kau membawanya, yang penting dia datang." Sambil berkata demikian, ia melirik ke arah tak jauh dan berkata, "Untung saja dia belum pergi. Aku akan pergi dan membawanya ke sini sekarang juga." Youyang segera muncul di hadapannya dan menghalangi jalannya sambil berkata, "Wang Hu, aku sudah membiarkan mereka pergi. Apa kau tidak mendengarku?" Wang Hu berkata dengan dingin, "Aku mendengarmu, tetapi aku ingin membawanya kembali ke klan sekarang. Apakah itu tidak diperbolehkan?" Keduanya selalu memiliki hubungan yang buruk, dan jika bukan karena aturan klan, mereka mungkin sudah bertengkar sejak lama. Youyang sudah menganggap Han Jian sebagai teman, jadi bagaimana mungkin dia melepaskan Wang Hu? Dia berkata dengan tegas, "Wang Hu, meskipun aturan klan melarang duel pribadi, apa yang kau lakukan hari ini agak berlebihan. Aku..." Sebelum Youyang sempat melepaskan senjata ajaibnya, Wang Hu tiba-tiba mengeluarkan token giok biru dari jubahnya, melambaikannya di depan Youyang, dan tertawa, "Lihat ini token ketua klan. Kau seharusnya lebih tahu daripada aku apa yang akan terjadi padamu jika kau melanggar perintah ketua klan." Setelah itu, ia tersenyum puas dan terbang cepat menuju lokasi Han Jian. Youyang mendesah dalam hati dan berkata, "Saudara Han, aku benar-benar minta maaf telah menyeretmu ke dalam masalah ini." Han Jian menatap langit, memanggil pedang hijau kecilnya, dan hendak terbang ketika ia melihat seberkas cahaya mendekat dengan cepat. Ia melepaskan indera ilahinya dan merasakan bahwa lawannya adalah seorang kultivator inti emas, memancarkan niat membunuh yang kuat. Ia diam-diam meningkatkan kewaspadaannya, menunggu lawannya tiba. Dalam sekejap mata, aliran cahaya itu mendarat di depan Han Jian dan berubah wujud menjadi Wang Hu. Ia mendengus dingin dan berkata, "Kukira orang yang keluar dari portal teleportasi itu seorang kultivator tingkat tinggi. Aku tidak menyangka ternyata dia seorang junior yang baru saja mendirikan yayasannya." Wajah Han Jian muram saat dia menatap orang lain dengan dingin. Wang Hu sudah kesal setelah berdebat dengan Youyang, dan melihat seorang kultivator tingkat rendah menatapnya seperti itu hanya menambah amarahnya. Ia membentak, "Nak, jaga sikapmu." Kemudian, ia melihat pedang hijau kecil yang melayang di depan Han Jian dan berkata dengan penuh minat, "Aku tidak menyangka kultivasimu begitu lemah, tapi kau punya senjata sihir semu. Benda ini milikku sekarang." Ia memberi isyarat ke arah pedang hijau kecil itu, mencoba meraihnya. Tepat pada saat itu, kesadaran Han Jian mulai tergugah, pedang hijau kecil itu berkelebat lalu menghilang. Wang Hu meraih udara kosong, dan dengan marah berkata, "Kau tak mau mendengarkan alasan, jadi kau harus minum piala hukuman. Pedang terbang yang kuincar adalah milikmu." Ia hampir menyelesaikan kalimatnya ketika ia merasakan nyeri yang tajam di dadanya dan menunduk. Pedang hijau kecil yang baru saja menghilang telah menembus pertahanan fisiknya, menembus sekitar 1,25 cm, dan darah mengalir deras. Wang Hu meringis kesakitan, meraung, dan dengan marah meraih pedang hijau kecil itu. Ia yakin bisa menangkapnya dari jarak sedekat itu. Tetapi yang mengejutkannya, ia kembali meraih udara kosong. Saat itu,
Ia merasa ngeri, berpikir dalam hati, kecepatannya. Sambil memikirkan hal ini, ia mendengus dingin dan berkata kepada Han JN, aku tidak menyangka pedang kecil ini begitu cepat. Jika bukan karena pertahanan fisikku yang melebihi rata-rata kultivator inti emas, kau pasti sudah berhasil menyergapku. Ia membuat serangkaian segel tangan, dan cahaya putih lembut terpancar dari telapak tangannya. Ia menepuk dadanya, dan cahaya putih itu menghilang. Melihat dadanya, luka berdarah itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat, pulih sepenuhnya dalam sekejap mata. Setelah lukanya sembuh, Wang Hu belajar dari kesalahannya dan memasang perisai energi spiritual di sekujur tubuhnya. Kilatan pembunuh terpancar di matanya saat ia menatap Han JN, dan ia berkata dengan dingin, wah, selamat. Kau punya dua pilihan sekarang. 1. Ikut denganku sekarang, dan setelah kau menjawab pertanyaan ketua klan di dalam klan, aku akan membunuhmu. Pilihan lainnya, tidak ikut denganku, dan aku akan membunuhmu sekarang juga. Tanpa basa-basi lagi, Han JN mengaktifkan indera kedewaannya, dan pedang hijau kecil itu melesat, langsung menuju Wang Hu. Pedang kecil itu menghantam perisai energi spiritual yang didirikan Wang Hu, dan dengan bunyi dentang, perisai itu ditangkis. Sebagian besar energi spiritual pada pedang itu menghilang, jelas menunjukkan bahwa serangan itu tidak efektif. Han JN mengerutkan kening dan mencoba lagi dengan pedang hijau, tetapi hasilnya sama. Pedang itu tidak dapat menembus pertahanan lawan. Wang Hu tidak bergerak, malah menunjukkan ekspresi kucing-kucingan. Berkata, aku akan memberimu 3 jurus, mari kita lihat masalah apa yang bisa kau timbulkan. Han JN baru saja melukainya, dan membunuh Han JN dalam 1 jurus akan terlalu mudah baginya. Wang Hu sudah memutuskan untuk menyiksa Han JN perlahan-lahan sampai mati untuk melampiaskan kebenciannya. Mata Han JN berkilat. Ia menyingkirkan pedang hijau kecil itu, mengangkat tangan kanannya ke arah Wang Hu, lalu menunjuk. Sudah cukup dengan artefak sihirmu? Mau merapal mantra? Melihat Han JN mengangkat tangan kanannya dan menunjuknya, Wang Hu masih tidak menganggapnya serius. Ia mencibir dan berkata dengan nada meremehkan, sejujurnya, dengan tingkat kultivasimu, bahkan jika kau merapal semua mantra kuno, kau tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun di kepalaku. Tatapan mata Han JN dingin, dan kilatan cahaya putih muncul di antara jari-jarinya saat ia langsung menuju Wang Hu. Melihat cahaya putih yang datang, Wang Hu hendak mengangkat tangan kanannya untuk menangkapnya ketika ia merasakan kekuatan penghancur jiwa di dalamnya. Ekspresinya berubah drastis, dan ia berseru, jari penghancur jiwa. Siapa kau? Sambil berbicara, ia segera mundur. Namun, secepat apapun ia tak mampu menandingi kecepatan jari energi spiritual itu. Dalam sekejap mata, jari energi spiritual itu tiba di hadapannya, menghantam perisai energi spiritual yang menyelimuti tubuhnya. Sebuah suara nyaring terdengar, dan perisai energi spiritual itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi titik-titik cahaya putih yang lenyap di telan udara. Melihat cahaya putih itu lagi, cahayanya sedikit meredup, tetapi momentumnya tetap tidak berkurang saat terbang menuju Wang Hu sekali lagi. Wang Hu menepuk-nepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, teringat akan separuh perisai kuno. Perisai itu melayang di depannya, membesar dengan cepat hingga tingginya lebih dari 1 meter. Cahaya putih mendarat di perisai itu, mengeluarkan suara pelan, lalu menghilang. Dahi Wang Hu bermandikan keringat dingin. Melihat cahaya putih itu menghilang, ia menghela napas lega. Kemudian, ia menatap Han JN, tetapi tidak menyerang. Ia bertanya dengan rasa takut yang masih tersisa. Siapa sebenarnya kau? Bagaimana kau bisa menggunakan jari penghancur jiwa klanku? Han JN tidak menjawab. Karena ia telah memutuskan untuk membunuh Wang Hu, ia tidak akan membuang-buang kata lagi. Ia segera mengumpulkan kekuatan spiritual di tangan kanannya dan mengarahkannya kembali ke Wang Hu. Sekilas kekhawatiran melintas di dahi Wang Hu saat dia bertanya dengan hati-hati. Siapakah kamu sebenarnya? Belum sempat dia selesai bicara, cahaya putih memancar dari ujung jari Han JN, mendorongnya untuk segera mengendalikan perisainya guna menghadapi serangan itu. Cahaya putih jatuh pada perisai, dan suara berdentang kembali terdengar. Jari energi spiritual itu lenyap di telan udara. Wang Hu sangat familiar dengan teknik jari penghancur jiwa. Setinggi apapun tingkat kultivasi seseorang, menggunakan jari penghancur jiwa akan langsung menguras seluruh energi spiritualnya. Melihat Han JN dengan mudah melepaskan jari penghancur jiwa 2 kali berturut-turut, Wang Hu menjadi curiga dan bertanya lagi, siapa kamu sebenarnya? Orang yang akan membunuhmu. Kata-kata Han JN sedingin es. Serangannya, meskipun gagal menembus pertahanan perisai, menunjukkan bahwa setiap kali energi spiritual terkuras, perisai tersebut kehilangan sebagian kekuatan spiritualnya. Pada tingkat ini, perisai itu akan runtuh hanya dalam beberapa serangan lagi. Sementara para ahli tingkat inti emas memiliki kekuatan spiritual yang melimpah, Han JN, dengan segel giok dao surgawi, mampu mengalahkan lawannya dalam pertarungan energi spiritual. Setelah mengambil keputusan, Han JN melepaskan serangkaian jari energi spiritual dengan sebuah pikiran. Karena dilepaskan begitu cepat,
Jari-jari energi spiritual tersebut membentuk garis putih lurus, terbang langsung menuju perisai. Melihat begitu banyak jari penghancur jiwa berterbangan ke arahnya, mata Wang Hu terbelalak lebar. Jika ia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia tak akan pernah percaya. Wang Hu berteriak pelan dan menyalurkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke dalam perisai. Perisai itu langsung memancarkan cahaya kuning, dan beberapa susunan menjadi samar-samar terlihat. Jari-jari kekuatan spiritualnya menghantam perisai, menghasilkan serangkaian suara renyah. Dengan setiap serangan, sejumlah besar kekuatan spiritual menghilang dari perisai. Setelah lebih dari 10 jari kekuatan spiritual menghantam perisai, kekuatan spiritualnya menjadi sangat redup. Keterkejutan Wang Hu semakin dalam, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau telah menguasai teknik jari penghancur jiwa klan. Namun, sekarang setelah aku bertemu denganmu, kau tidak akan pergi hidup-hidup. Aku akan mengekstrak jiwamu dan memurnikan rohmu untuk melihat bagaimana kau mempelajari mantra kuno ini." Sosok Wang Hu melesat, muncul di hadapan Han Jien dengan kecepatan bak hantu. Ia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, terulur untuk meraih Han Jien. Telapak tangannya mengembang dengan kecepatan yang mencengangkan, memancarkan cahaya hitam, dan dalam sekejap mata, telapak tangannya telah mengenai dada Han Jien. Dengan kecepatan yang luar biasa, Han Jien tak punya kesempatan untuk menghindar. Ia segera mengangkat kepalanya dan melancarkan serangan jari energi spiritual ke tangan hitam raksasa itu. Kilatan cahaya putih mendarat di tangan hitam pekat dan memasuki tubuh Wang Hu. Tubuh Wang Hu bergetar hebat, lalu kembali normal. Tiba-tiba ia mengerahkan tenaga dengan tangannya yang besar, tiba-tiba muncul di hadapan Han Jien dan melancarkan serangan telapak tangan ke dadanya. Setelah serangan itu, tubuh Han Jien terlempar seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh menghantam tanah dengan keras. Ia terpeleset lebih dari 3 meter sebelum akhirnya kembali berdiri. Pakaian Han Jien di punggungnya robek oleh tanah, dan darah mengalir di punggungnya. Pemandangan yang mengejutkan. Setelah Wang Hu memukul Han Jien dengan telapak tangannya, raut terkejut terpancar di matanya. Ia berkata, "Aku tidak menyangka kultivasi fisikmu begitu hebat. Jauh lebih kuat daripada kultivator biasa." Merasa energi spiritual di tubuh Han Jien telah menghilang, ia tertawa dan segera berjalan menghampiri Han Jien. Han Jien menggertakkan giginya dan berusaha berdiri, niat membunuhnya semakin kuat. Wang Hu menghampirinya, tetapi tidak terburu-buru menyerang. Ia tertawa dan berkata, "Nak, kau benar-benar ingin membunuhku? Sayang sekali kau tidak akan punya kesempatan." Setelah itu, ia mengayunkan tinjunya dan meninju Han Jien tepat di dada. Pukulan itu sangat kuat dan dahsyat. Jika mendarat di Han Jien, dia pasti sudah mati tanpa keraguan. Han Jien dengan cepat menghindar ke belakang, sambil meraih kantong penyimpanan di pinggangnya, memanggil perisai besi Xuan, dan menyalurkan energi spiritual ke dalamnya. Cahaya hitam tiba-tiba muncul dari perisai, dan ketika tinju itu mengenainya, kekuatannya menghilang. Retakan muncul di perisai, yang kemudian runtuh dengan suara dentuman pelan. Wang Hu menatap pecahan-pecahan yang berserakan di tanah dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapakah sebenarnya kamu? Dan mengapa kamu memiliki perisai primordial klanku?" Han Jien tidak menjawab. Ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan segel giok dao surgawi, dan segera memulihkan kekuatan spiritualnya. Pada titik ini adalah masalah hidup dan mati. Han Jien tidak perlu lagi menyembunyikan segel giok dao surgawi. Kekuatan spiritualnya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, kembali ke kekuatan penuh dalam sekejap mata. Ia mengangkat tangannya dan melepaskan jari kekuatan spiritual ke arah Wang Hu. Wang Hu mendengus dingin dan berkata, "Karena kau sudah mempelajari jari penghancur jiwa, tidakkah kau tahu kalau jurus itu tidak terlalu efektif melawan para kultivator klan primordial?" Ia tidak melakukan pertahanan apapun, membiarkan jari penghancur jiwa memasuki tubuhnya. Kemudian, tubuhnya bergetar, dan energi yang terkandung di dalam jari penghancur jiwa dilahap oleh energi aneh di dalam tubuhnya. Wang Hu mencibir dan berkata, "Aku hanya ingin bermain-main denganmu, tapi aku tak menyangka kau bisa menggunakan jari penghancur jiwa berulang kali. Dan hartamu untuk memulihkan kekuatan spiritual itu, aku juga mengincarnya." Saat berbicara, sosok Tian-Tian berkelebat dan ia muncul kembali di hadapan Han Jien, mengangkat tangannya untuk mencengkeram leher Han Jien. Han Jien diam-diam menyesal lupa membuat jimat binatang. Jika ia memilikinya, bahkan jika ia tidak bisa membunuh lawannya, ia tidak akan sepenuhnya tak berdaya. Di saat-saat hidup dan mati itu, Han Jien menggenggam erat segel giok dao surgawi di tangannya dan berkata dalam hati, "Segel giok dao surgawi, aku bisa mengolah keabadian sepenuhnya karenamu. Jika kau benar-benar memiliki kesadaran, tolong bantu aku menangkis serangan ini." Tanpa berpikir panjang, ia menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam segel giok dao surgawi. Mata Wang Hu dipenuhi kegembiraan, dan ia menatap Han Jien seolah-olah sedang menatap orang mati. Tepat saat ia hendak meraih Han Jien, segel giok dao surgawi tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan kilatan cahaya,
segel giok dao surgawi terlepas dari tangan Han Jien dan terbang di depannya. Kemudian, segel itu mengembang dengan kecepatan yang mencengangkan, dan akhirnya, dengan kilatan cahaya, berubah menjadi perisai putih. Saat tangan Wang Hu menyentuh perisai yang dibentuk oleh segel giok surgawi, ia merasakan kekuatan perlawanan yang luar biasa memancar darinya. Ia menjerit pelan dan menyalurkan seluruh energi spiritualnya ke dalam perisai, hanya untuk mendapati perlawanan itu semakin kuat. Ia melawan sejenak, tetapi tak mampu lagi menahan kekuatan itu. Kekuatan itu mengalir melalui tangannya dan masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh Wang Hu bergetar hebat, dan ia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya kemudian terpental mundur, menabrak pohon tua tak jauh darinya. Dengan bunyi kerak, pohon itu patah, dan tubuhnya terus terpental mundur, menabrak 3 atau 4 pohon tua lainnya sebelum akhirnya meredam benturan di dalam tubuhnya. Perisai putih besar di depan Han Jien berdengung, lalu memancarkan cahaya putih dan berubah kembali menjadi segel giok surgawi. Han Jien mengulurkan tangan dan menggenggam segel giok dao surgawi di tangannya. Merasakan perubahan di dalam segel, jantungnya berdebar kencang, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Indra ketuhanan Han Jien menyapu Wang Hu, melihatnya terbaring di tanah, hampir tak bernapas. Sosok Han Jien berkelebat, muncul di hadapan Wang Hu, hendak melepaskan jari kekuatan spiritualnya. Saat itu, seberkas cahaya melintas di langit. Sebelum cahaya itu tiba, suaranya terdengar, "Saudara Han, kasihanilah." Orang yang terbang itu adalah Yo Yang. Setelah kembali ke klan, ia menerima pesan dari ketua klan, menanyakan apa yang sedang dilakukan Wang Hu dan mengapa ia belum kembali, serta memerintahkannya untuk pergi menyelidiki. Jika bukan karena perintah ketua klan, mengingat hubungan mereka, bahkan jika Wang Hu mati, Yo Yang tidak akan pergi menyelamatkannya. Ia lebih suka Wang Hu mati cepat. Mendengar kata-kata Yo Yang, Han Jien mengangkat tangannya tanpa ragu dan menunjuk langsung ke bawah. Kemudian, ia meraih tas penyimpanan dari pinggang Wang Hu, mundur selangkah, dan menatap Yo Yang terbang ke arahnya dengan waspada. Yo Yang mendarat di depan Han Jien, dan berkata dengan marah, "Kenapa kau membunuhnya?" Meskipun ia ingin Wang Hu mati, ia tidak ingin mati dalam keadaan seperti itu. Bagaimana ia bisa menjelaskan hal ini ketika ia kembali? Tatapan mata Han Jien dingin saat dia menatap Yo Yang dengan waspada. Dan dia berkata, "Kau ingin mati bersamaku juga?" Yo Yang terkejut dan berkata, "Han Jien, aku tidak menyangka kau punya harta karun sebesar itu, apalagi bisa menggunakan jari penghancur jiwa." Tapi, ia masih ragu. Ia ingin sekali menangkap Han Jien dan membawanya kembali ke klan untuk diinterogasi. Namun, ia berpikir Han Jien pasti punya lebih banyak harta karun karena ia bisa membunuh Wang Hu. Jika ia gagal menangkapnya dan akhirnya terlibat, itu akan sia-sia. Lagi pula, jika mereka benar-benar bertarung, persahabatan mereka yang baru terjalin juga akan sirna. Memikirkan hal ini, Yo Yang berubah pikiran dan berkata, "Namun, aku tidak akan membawamu pergi. Wang Hu tidak mendengarkanku dan pantas mati." Han Jien menatap Yo Yang dengan ekspresi serius, mencoba mencari tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Yo Yang tersenyum ramah dan berkata, "Saya benar-benar ingin tahu, mengapa Anda tahu jari penghancur jiwa?" Han Jien dengan cepat mempertimbangkan lebih dari 10 kemungkinan jawaban, tetapi menolaknya satu persatu. Ia kemudian menjawab dengan jujur, "Pendiri garis keturunan saya pernah mempraktikkan teknik ini." Mendengar ini, mata Yo Yang berbinar penuh kesadaran, dan dia langsung bertanya, "Nenek moyangmu seharusnya bernama Ling Tian, kan?" Mata Han Jien menyipit, yang dianggap sebagai pengakuan. Melihat ekspresi Han Jien, Yo Yang tersenyum tipis dan berkata, "Kau mungkin bertanya-tanya mengapa dia mempelajari sihir klanku? Alasannya sederhana, leluhurmu pernah datang ke sini dan akhirnya mempelajari jari penghancur jiwa, sebuah sihir kuno." Pada titik ini, ia tidak melanjutkan topiknya, tetapi mengganti topik, mengatakan sesuatu yang bahkan Han Jien tak percaya. "Jika kau ingin terus berlatih jari penghancur jiwa, aku bisa memberitahumu teknik kultivasinya." Han Jien mengerutkan kening dan tanpa sadar bertanya, "Bisakah saya terus berkultivasi?" Yo Yang mengangguk dan berkata, "Ling Tian mengambil teknik kultivasi tingkat pertama saat itu, tetapi dia tidak mendapatkan 2 tingkat berikutnya." Mendengar ini, Han Jien memang tergoda. Jari kekuatan spiritual, atau lebih tepatnya jari penghancur jiwa, adalah mantra terkuat yang pernah ia kuasai. Jika ia bisa mempelajari 2 tingkat ke bawah, kekuatan mantra itu kemungkinan akan meningkat 1 tingkat lagi. Memikirkan hal ini, Han Jien bertanya, "Jika aku menginginkan mantra itu, apa syaratnya?" Yo Yang tersenyum tipis dan berkata, "Sangat mudah berbicara dengan orang pintar. Selama kamu kembali ke klan bersamaku, aku akan memberitahumu teknik kultivasi untuk 2 langkah selanjutnya." "Pergi denganmu?" tanya Han Jien tanpa berpikir. "Kalau aku membunuhnya, apa kau pikir aku masih bisa meninggalkan klanmu hidup-hidup?" Sambil berbicara, ia melirik mayat Wang Hu yang tak jauh darinya. Yo Yang tidak menjawab pertanyaan Han Jien. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Saudara Han, aku menganggapmu teman,
Jadi aku akan bicara terus terang. Teknik itu bukan milikku. Jika kau tidak kembali ke klan bersamaku, kau pasti tidak akan mendapatkannya. Han Jien merenung sejenak dan bertanya, aku ingin tahu, mengapa leluhur Ling Tian tidak memberinya ketiga tingkat teknik kultivasi saat dia datang? Sangat sederhana, kata You Yang. Tingkat kultivasi Ling Tian tidak memadai, dan dia tidak bisa mengolah teknik tingkat berikutnya. Jika dia ingin mengolah tingkat kedua, dia harus menggunakan tingkat kultivasi tahap Nas Chen Soul. Wajah Han Jien memucat, merasa dipermainkan. Ia menatap You yang dalam-dalam, nadanya berubah dingin. Apa maksudmu? You yang menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan, Saudara Han, aku tidak bermaksud apa-apa. Dengan kekuatan supernaturalmu, akan sulit bagiku untuk menahanmu di sini. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, aku hanya ingin memberitahumu bahwa jika kau mencapai tahap jiwa baru lahir, kau bisa datang ke klan untuk menemuiku. Tahap jiwa baru lahir? Han Jien menatap langit, senyum dingin tersungging di bibirnya. You yang mengerti mengapa Han Jien tersenyum seperti itu. Mencapai tahap jiwa baru lahir sangatlah sulit, dan mungkin seseorang tidak akan pernah bisa mencapainya seumur hidup. Han Jien menatap You Yang dan berkata, kalau kau menganggapku teman, jangan tanya pertanyaan seperti itu. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Setelah itu, ia melesat pergi dan terbang ke kejauhan. Melihat ke arah Han Jien pergi, You yang tidak berusaha menghentikannya. Ia menghela napas, mengambil mayat Wang Hu, dan terbang kembali ke arah asalnya. Han Fei terbang dengan pedangnya selama sekitar 2 hari sebelum tiba di wilayah Tang Xuanzong. Tepat saat ia hendak terbang ke sekte tersebut, seberkas cahaya tiba-tiba muncul, berubah wujud menjadi Xiao Yuyao. Wajah Xiao Yuyao masih menunjukkan ekspresi arogan. Ia melirik Han Jien dengan acuh tak acuh dan berkata, dari mana saja kau? Kenapa kau baru tiba sekarang? Wajah Han Jien sedingin es saat dia berkata, Grandmaster, urusanku sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, bukan? Kau? Xiao Yuyao sangat marah. Ia memelototi Han Jien, lalu menutup matanya. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam, menekan emosi negatifnya, dan perlahan berkata, Han Jien, semua yang terjadi di antara kita adalah kecelakaan. Tingkat kultivasimu terlalu rendah, dan jarak di antara kita terlalu besar. Mustahil bagi kita untuk bersama. Aku sarankan kau untuk menjernihkan pikiranmu dari gangguan dan fokus pada kultivasimu. Han Jien tersenyum kecut, tatapannya menyapu Xiao Yuyao. Ia menangkupkan kedua tangannya sebagai salam hormat dan berkata, terima kasih sudah diingatkan, Grandmaster. Mulai sekarang, kita tidak akan memiliki hubungan apapun. Setelah itu, ia menghilang, terbang lurus menuju Kaisar Xuanzong dari Tang. Ia dengan paksa menyegel semua kenangan tentang Xiao Yuyao dalam benaknya, menolak untuk mengingatnya kembali. Seperti yang dikatakan Xiao Yuyao, hubungan mereka hanyalah sebuah kecelakaan. Karena itu adalah kecelakaan, mengapa berlarut-larut? Xiao Yuyao membuka matanya, menatap sosok Han Jien yang menjauh, mendesah pelan, lalu pergi. Sekembalinya ke Kaisar Xuanzong dari Tang, Han Jien langsung menuju aula Tang Xuan. Tepat ketika ia tiba di pintu masuk aula, suara Tanggu Zhenren terdengar, adik junior mana yang telah tiba? Begitu selesai berbicara, Tanggu Zhenren melihat Han Jien masuk dan sedikit terkejut. Ia bertanya, Han Jien, apa yang membawamu ke sini? Merasakan tingkat kultivasi Han Jien, ia berseru kaget, kau sudah mencapai tahap pembentukan fondasi? Ia sulit mempercayai bahwa Han Jien tidak hanya berhasil melewati kejaran 4 ahli tahap inti emas, tetapi juga berhasil mencapai tahap pembentukan fondasi. Han Jien mengangguk dan berkata, kakak senior pemimpin sekte, dengan tingkat kultivasiku saat ini, bisakah aku pergi ke pavilion kitab suci sekarang? Tanggu Zhenren masih linglung dan tidak mendengar kata-kata Han Jien dengan jelas, jadi dia buru-buru bertanya, apa yang kamu katakan? Bolehkah aku pergi ke perpustakaan untuk membaca buku rahasia sekarang? Ulang Han Jien. Ya, tentu saja. Tuan Tanggu hendak berbicara ketika ia teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, adik Han, sekarang setelah kau kembali, bagaimana kabar Paman Xiao? Mendengar Tuan Tanggu menyebutkannya, raut wajah Han Jien sedikit muram. Lalu ia berkata dengan tenang, dia juga sudah kembali. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Tuan Tanggu terkejut, bergumam, ada apa dengannya? Apa dia berselisih dengan Paman Tuan Xiao? Ia lalu menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Ada apa ini? Han Jien sudah menjadi kultivator pendirian fondasi, dan dianggap sebagai tetua di sekte Tang Xuan. Ia tidak berhak menegur para tetua atas masalah di antara mereka. Paling-paling, ia hanya bisa menjadi penengah. Namun, masalah ini melibatkan tetua tertinggi, jadi ia semakin tidak punya alasan untuk ikut campur. Han Jien pergi ke kantor urusan lain-lain, menukarkan token giok identitasnya dengan seorang tetua, lalu langsung menuju pavilion kitab suci. Pavilion kitab suci terletak di tengah puncak Tang Xuan. Lokasinya benar-benar tersembunyi dari pandangan. Karena dibangun di lereng gunung,
Akses masuk hanya dimungkinkan melalui susunan pelindung. Selain itu, akses masuk membutuhkan tingkat kultivasi minimal pembentukan fondasi. Mereka yang berada di tahap pemurnian Qi tidak berhak masuk. Han Jien tiba di luar pavilion kitab suci, di mana dua penjaga gerbang secara bersamaan bertanya, "Penatua, apakah kita akan memasuki pavilion kitab suci?" Han Jien mengangguk dan menunjukkan token giok identitasnya. Kedua murid itu dengan cepat membentuk segel tangan dan menunjuk ke susunan teleportasi yang tidak jauh, menyebabkan susunan itu memancarkan cahaya putih redup. Han Jien melangkah ke cahaya putih, dan dalam sekejap, dia menghilang. Detik berikutnya, Han Jien muncul di aula utama pavilion harta karun tersembunyi. Dinding aula dihiasi ratusan batu roh kelas rendah, yang memancarkan cahaya putih lembut, seterang siang hari. Terdapat lebih dari 10 pintu di keempat sisi aula, masing-masing dengan nama yang berbeda. Tatapan Han Jien dengan cepat menyapu mereka, akhirnya berhenti di pintu bertuliskan ruang alkimia. Tepat saat Han Jien hendak masuk, dia mendengar suara dari belakangnya. "Jika kamu ingin masuk, kamu harus membayar sejumlah batu roh." Mendengar ini, Han Jien gemetar dan secara naluriah berbalik. Ia telah menggunakan indera ketuhanannya untuk mengamati sekelilingnya saat masuk, mendapati tempat itu sepi. Namun suara itu datang dari belakangnya. Berbalik, ia tetap tidak menemukan siapapun. Han Jien tidak percaya ia salah dengar. Ia menangkupkan tangannya ke arah sumber suara dan berkata, "Senior, murid ini ingin membaca buku rahasia. Orang ini bisa menyembunyikan tingkat kultivasinya di sampingnya. Entah teknik tembus pandangnya berada pada tingkat yang sangat tinggi, atau mereka adalah ahli yang tak tertandingi." Di tempat yang dilihat Han Jien, kilatan cahaya putih muncul, dan seorang pria tua berambut putih muncul di sana. Pria tua itu berwajah ramah, punggungnya agak bungkuk, dan ia memegang tongkat kayu hitam. Ia bersandar di tanah dan tersenyum tipis. "Apakah Anda seorang murid yang baru saja mencapai tahap pendirian fondasi?" Han Jien mengangguk dan berkata, "Melapor kepada leluhur, murid ini baru berhasil mendirikan fondasinya 10 tahun yang lalu." Indera ketuhanannya menyapu pria itu, menyadari bahwa kultivasinya tak terbayangkan. Ia menyadari dalam hatinya bahwa lelaki tua ini jelas merupakan leluhur tahap jiwa baru lahir. Di benua ini, gelar bagi mereka yang berada di antara tahap pemurnian Qi dan inti emas ditentukan oleh tingkat kultivasi mereka. Setelah seseorang mencapai tahap jiwa baru lahir, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, semua murid di dalam sekte, selama mereka belum membentuk jiwa baru lahir, secara seragam disebut leluhur. Pria tua itu tampak sangat menyukai Han Jien, dan menunjuk ke sebuah bangku di sebelahnya dan berkata, "Duduklah." Lalu dia duduk di bangku itu. Han Jien terkejut, bertanya-tanya mengapa sang patriark memintanya duduk. Setelah ragu sejenak, ia berkata, "Patriark, murid ini ingin membaca buku-buku rahasia sekte." Pria tua itu tidak marah atas penolakan Han Jien. Ia tersenyum dan berkata, "Anak muda, janganlah tidak sabar melayani orang lain. Duduklah dan mengobrollah. Itu mungkin akan membantu kultivasimu." Han Jien tidak membuang kata-kata dan duduk di sebelah lelaki tua itu. Pria tua itu melirik pintu yang baru saja dilihat Han Jien dan berkata, "Aku tahu kau ingin belajar alkimia. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, kau tidak bisa mempelajari alkimia tanpa bantuan api surgawi." Han Jien berkata, "Melapor kepada leluhur, kultivasi murid ini memang belum memadai untuk memurnikan obat, tetapi murid ini sangat tertarik pada alkimia. Murid ini berpikir bahwa karena saya sudah di sini, saya harus membaca semua buku di sini." Pria tua itu mengangguk puas, seolah berbicara pada dirinya sendiri, namun juga pada Han Jien. Ia berkata, "Akhir-akhir ini, tidak banyak murid sepertimu yang gemar membaca. Kau harus lebih banyak membaca ketika ada waktu, kau tidak pernah tahu kapan kau akan membutuhkannya." Ia tampak sangat kesepian, atau mungkin sudah lama tidak ada orang di sini, dan ia berbicara cukup lama setelah bertemu Han Jien. Meskipun kata-katanya tidak terlalu berguna, Han Jien mendengarkannya dengan saksama. 1 jam kemudian, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi dan lihat." Han Jien mengerutkan kening dan berkata, "Grandmaster, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa kita perlu membayar batu roh?" Pria tua itu terkekeh dan mengatakan sesuatu yang sulit dipahami. "Apakah menurutmu sekte ini kekurangan beberapa batu roh itu?" Dia mengangguk puas pada Han Jien, lalu menghilang di udara dalam sekejap cahaya putih. Han Jien tahu lelaki tua itu tidak pergi, tetapi malah menggunakan mantra tembus pandang. Ia menangkupkan kedua tangannya, memberi hormat dengan kepalan tangan ke arah tempat lelaki tua itu menghilang, lalu berbalik dan berjalan masuk ke ruang alkimia. Saat masuk, ia melihat deretan rak buku, tetapi alih-alih buku, rak-rak itu berisi lempengan giok. Han Jien dengan santai mengambil lempengan giok itu, menyalurkan indera ilahinya ke dalamnya, dan segera mulai mencari-cari. Ini adalah buku pengantar alkimia, yang mengajarkan orang-orang cara membedakan herba, cara mengidentifikasi usianya, dan perbedaan antar herba yang serupa. Meskipun mungkin tidak terlalu bermanfaat bagi praktisi lain, buku ini merupakan harta yang tak ternilai bagi Han Jien. Ia memperoleh sejumlah besar herba obat dari lembah 9 surga,
Kebanyakan berusia lebih dari 100 tahun, dan banyak yang bahkan lebih dari 1000 tahun. Namun, pengetahuan Han Jien terbatas, ia tidak tahu nama atau kegunaan lebih dari 90% herba tersebut. Setelah membaca sekilas satu lembar giok, Han Jien mengambil lembar giok lain dan mulai membaca. Lembar ini memperkenalkan dasar-dasar alkimia. Alkimia sebenarnya tidak sulit. Pertama, seseorang membutuhkan tungku pil. Kedua, tingkat kultivasi seseorang harus mencapai tahap inti emas. Hanya kultivator inti emas yang dapat menggunakan api alkimia untuk memurnikan pil. Tentu saja, seseorang masih dapat memurnikan pil meskipun kultivasinya belum mencapai tahap inti emas, tetapi akan lebih sulit. Selama seseorang dapat menemukan tempat di mana api surgawi meletus, atau mendapatkan harta karun yang memancarkan api, seseorang dapat menggunakannya untuk menggantikan api alkimia dalam memurnikan pil. Han Jien membaca 3 baris pertama slip giok sekaligus. Selain pengetahuan dasar alkimia, slip-slip ini berisi beberapa formula pil. Namun, semuanya adalah pil bermutu rendah, kebanyakan bermutu 1 dan 2, dengan sesekali formula bermutu 3, seperti pil esensi emas dan pil kondensasi roh. Formula bermutu 3 jarang ditemukan, Han Jien baru melihat 2 sejauh ini. Saat mencapai baris keempat, kualitas slip giok jauh lebih baik daripada 3 baris sebelumnya, memancarkan lingkaran cahaya redup. Han Jien mengambil sepotong batu giok dan menyalurkan indera ilahinya ke dalamnya. Namun, begitu ia melakukannya, ia terdorong oleh kekuatan yang luar biasa. Saat indera ketuhanannya kembali, Han Jien tahu bahwa lempengan giok itu berisi sebuah susunan, dan susunan yang sangat rumit. Han Jien telah menyimpulkan begitu banyak susunan di lembah 9 surga, terutama yang ada di istana pilnya, yang jauh lebih rumit dari ini. Susunan semacam ini mungkin sulit diuraikan oleh kultivator lain dalam waktu singkat, tetapi bagi Han Jien, itu terlalu sederhana. Han Jien memegang slip giok itu, ragu sejenak, dan tidak berhasil memahaminya. Pria tua yang baru saja ditemuinya memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Jika dia bersembunyi di dekatnya, dia pasti tidak akan terdeteksi sama sekali. Demi keamanan, Han Jien meletakkan slip giok itu dan melanjutkan perjalanan. Ia mengambil slip giok di baris keempat satu persatu, dan yang mengejutkannya, semuanya berisi susunan untuk mencegah indera ilahi masuk. Han Jien tidak melihat slip giok di baris terakhir rak buku, baris kelima. Jika baris keempat seperti ini, baris kelima pasti tidak ada susunannya. Han Jien menghela napas, hendak pergi, tetapi tak kuasa menahan diri untuk mengambil selembar batu giok dari baris keempat. Ia ingin melihat apa yang tertulis di dalamnya. Ia menyalurkan indera ilahinya ke dalamnya, tetapi justru terpantul kembali. Saat itu juga, Han Jien menggunakan indera ilahinya untuk mengirimkan semburan energi spiritual ke arah susunan di dalam selembar batu giok tersebut. Energi spiritual itu mendarat di susunan tersebut, terus-menerus menyimpulkan dan menganalisisnya, hingga akhirnya, setelah waktu yang singkat, ia menghancurkan susunan tersebut. Setelah formasi itu hancur, baris-baris teks muncul di benak Han Jien. Setelah membacanya, ia tersenyum kecut. Slip giok itu sebenarnya adalah formula pil kelas 4. Jika itu formula yang berharga, mungkin tidak akan seburuk itu, tetapi sama sekali tidak berguna. Dengan frustrasi, Han Jien meletakkan slip giok itu di rak buku dan berbalik untuk pergi. Lembaran giok yang baru saja saya lihat, meskipun berisi eliksir tingkat 4, adalah eliksir tingkat 4 yang paling tidak berguna. Namun, eliksir ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Mungkin merupakan harta karun langka bagi para kultivator wanita. Semua wanita ingin awet muda dan cantik, mempertahankan kemudaan mereka selamanya, dan eliksir ini adalah pil awet muda yang legendaris. Setelah seorang kultivator meminum pil awet muda, penampilan mereka akan membeku selamanya pada saat sebelum meminumnya, hingga ajal menjemput. Meskipun mantra yang dipraktikkan oleh perempuan mungkin berpengaruh dalam mempertahankan keremajaan, mantra tersebut tidak mutlak. Mantra tersebut hanya memperlambat proses penuaan secara signifikan. Umumnya, usia tanpa seorang kultivator perempuan bertambah 1 tahun setiap 50 tahun, sementara kultivator laki-laki bertambah 1 tahun setiap 10 tahun. Inilah mengapa perempuan umumnya tampak jauh lebih muda daripada laki-laki. Misalnya, Xiao Yuyao saat ini tampak berusia sekitar 20 tahun. Dengan mengurangi usia sebelum kultivasinya dan menambahkan usia sebenarnya, usianya akan menjadi lebih dari 500 tahun. Jika Xiao Yuyao mulai berkultivasi pada usia 10 tahun, usianya sekarang akan lebih dari 500 tahun. Jika ia mulai berkultivasi pada usia 15 tahun, usianya hanya akan lebih dari 200 tahun. Inilah sebabnya mengapa para kultivator Golden Core perempuan, meskipun mereka mulai berkultivasi pada usia 15 tahun, baru akan tampak berusia sekitar 35 tahun saat mereka naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Di sisi lain, para kultivator laki-laki yang mulai berkultivasi pada usia 15 tahun akan berusia lebih dari 100 tahun saat mereka naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Formula pil pemelihara awet muda cukup rumit. Setelah meninggalkan lembah 9 surga, Han Jien mengumpulkan begitu banyak herba obat, namun ia bahkan tidak dapat meramu satu pil pun.
Ini bukan karena herba yang dibutuhkan terlalu sulit diperoleh, melainkan karena jumlahnya terlalu banyak, terutama cairan spiritualnya, yang sangat langka dan berharga. Selain kekurangan cairan spiritual, Han Jien memiliki cukup herba lain untuk memurnikan beberapa batch pil. Dalam dunia kultivasi, satu batch herba dapat memurnikan 10 pil. Ini berarti jika Han Jien dapat memperoleh cairan spiritual yang cukup dan memurnikan pil tanpa gagal, ia pasti dapat menghasilkan ratusan, atau bahkan lebih, pil pemelihara awet muda. Namun, meskipun Han Jien memiliki cairan spiritual, ia tidak akan memurnikan pil pelestarian awet muda, karena segel giok surgawi sendiri memiliki efek menunda penuaan, jadi mengapa membuang begitu banyak bahan obat untuk memurnikan pil yang tidak berguna? Memikirkan hal ini, sesosok putih tiba-tiba terlintas di benak Han Jien. Begitu sosok itu muncul, ia dibunuh tanpa ampun. Lalu ia mengangkat kepalanya dan berjalan menuju pintu. Setibanya di aula, Han Jien memilih pintu lain dan segera masuk. Ruangan ini juga memiliki 5 baris rak buku. Han Jien mengambil slip giok pertama dan mulai membaca. Slip giok ini berisi catatan lengkap tentang metode dan resep pembuatan senjata. Layaknya resep pil, resep senjata, setelah dikombinasikan dengan bahan yang cukup dan mengikuti langkah-langkahnya, dapat menghasilkan artefak atau harta magis yang ditentukan dalam resep. Han Jien membaca dengan sangat lambat, menghabiskan 3 jam untuk menyelesaikan 3 baris pertama lembaran giok. Ketika ia mencapai baris keempat, lembaran giok tersebut juga berisi susunan, dan Han Jien mulai menyimpulkannya tanpa ragu. Ketika ia membuka pil pelestarian awet muda, lelaki tua itu tidak menghentikannya. Mungkin lelaki tua itu tidak percaya Han Jien memiliki kemampuan untuk mengaktifkan susunan tersebut. Tak lama kemudian, Han Jien membuka formasi dan segera memeriksanya. Lembar giok itu berisi informasi tentang artefak magis bernama Pagoda Cahaya Emas. Artefak itu hanya membutuhkan sedikit bahan, dan Han Jien memiliki semua jenisnya. Han Jien tidak berniat menempa artefak magis ofensif. Ia justru ingin mendapatkan beberapa artefak defensif, karena artefak defensif selalu bisa menyelamatkan nyawa dalam pertempuran. Han Jien menguraikan semua formasi di baris keempat lempeng giok, tetapi tidak menemukan harta sihir pertahanan, yang membuatnya kecewa. Ketika ia mengambil lempeng giok dari lapisan kelima, sebelum ia sempat menguraikannya, ia merasakan aura kekuatan yang luar biasa, menyebabkan indera keilahiannya langsung runtuh. Ekspresi Han Jien menjadi gelap, dan ia meletakkan lempeng giok itu. Orang yang menyusun formasi ini jelas seorang ahli tahap jiwa baru lahir. Jika tidak, mereka tidak mungkin melepaskan tekanan jiwa sebesar itu. Han Jien yakin bahwa jika dia secara paksa menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam formasi itu, dia mungkin akan terluka parah bahkan sebelum dia berhasil masuk. Seorang tamu tak diundang tiba-tiba tiba di gua tempat tinggal Xiao Yuyao pada masa pemerintahan Kaisar Xuanzong dari Tang. Wanita yang datang tidak lain adalah kakak perempuan Xiao Yuyao, Meng Ruyan. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Meng Ruyan mengetahui dari seorang murid yang kembali bahwa Xiao Yuyao mungkin telah meninggal di pegunungan 9 surga. Alih-alih bahagia, ia justru merasa tersesat dan tidak dapat menemukan pijakannya dalam kultivasi selama beberapa tahun berikutnya. Ketika Xiao Yuyao masih di sekte, keduanya dapat bersaing. Setelah kepergian Xiao Yuyao, Meng Ruyan merasa sangat kesepian, dan ia bahkan berduka untuk waktu yang lama. Ia baru saja mendengar dari muridnya bahwa Xiao Yuyao telah kembali, jadi ia segera bergegas. Setelah memasuki gua, ia melihat Xiao Yuyao masih tampak sombong seperti dulu. Ia menelan ludah dan tak kuasa menahan godaan. Adik perempuan, ku dengar kau kembali bersama Han Jien itu. Apa yang kau lakukan selama ini? Sambil berbicara, tatapannya menyapu Xiao Yuyao. Mendengar nama Han Jien, emosi yang rumit melintas di mata Xiao Yuyao, yang dengan cepat menghilang ke pupilnya. Ia berkata dengan dingin, "Kakak senior, aku masih perlu berkultivasi. Kalau tidak ada yang lain, silakan pergi." Meng Ruyan tak hanya tak pergi. Ia malah mengeluarkan futon dari tas penyimpanannya, membentangkannya di sampingnya, duduk bersila di atasnya, lalu berkata, "Ku dengar kau dikejar oleh 4 ahli inti emas. Aku ingin tahu bagaimana kau bisa lolos sambil melindungi kekasihmu?" Saat berbicara, ia sengaja menekankan kata kekasih. Wajah Xiao Yuyao menjadi gelap, dan dia berkata dengan sedih, "Aku tidak ada hubungannya dengan dia." Hehe. Meng Ruyan menutup bibirnya dan terkekeh pelan. "Kamu bilang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi kamu belum pernah sesemangat ini dengan seorang pria sebelumnya." Xiao Yuyao tahu jika dia melanjutkan, dia pasti tidak akan mempercayainya. Jadi dia berkata, "Aku seorang kultivator inti emas, dan dia baru di tahap pembentukan fondasi. Perbedaan di antara kita begitu besar. Apa menurutmu aku mau punya junior?" Wow. Meng Ruyan mengerjap, terkejut. Sudah lebih dari 30 tahun sejak terakhir kali aku melihatnya, dan dia sudah berada di tahap pembentukan fondasi? Cepat sekali. Dia telah membantu Han Jien menyebarkan energi internalnya dan mengetahui latar belakangnya. Dalam lebih dari 30 tahun, ia telah beranjak dari tingkat pemurnian Qi yang kurang dari tingkat pertama ke tahap pembentukan fondasi.
Meskipun tidak terlalu cepat, itu juga tidak lambat. Han Jien baru berusia 40-an. Hampir semua kultivator yang mencapai tahap pembentukan fondasi sebelum usia 100 tahun dapat memadatkan inti emas. Melihatnya tidak menjawab, Meng Ruyan tersenyum dan berkata, "Adik junior, kurasa kau punya banyak perasaan padanya. Tingkat kultivasi bukanlah masalah, begitu pula usia. Jika kau menunggunya beberapa dekade, mungkin dia akan berhasil memadatkan intisarinya. Saat itu, kalian berdua bisa menjadi pasangan abadi." Pada titik ini, dia mengganti topik pembicaraan dan melanjutkan. "Namun, kakak senior bisa mengingatkanmu bahwa banyak orang di sekte tahu tentang perlindunganmu yang tanpa pamrih terhadap Han Jien, terutama kakak senior Deng. Konon, dia sangat marah saat itu dan ingin menangkap Han Jien dan mencabik-cabiknya." Ekspresi Xiao Yuyao tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan agak tidak sabar, "Kakak senior, kukatakan lagi kalau tidak ada yang lain, silakan kembali. Aku masih perlu berkultivasi." Mata Meng Ruyan melirik cepat ke sekeliling, tak mampu mencerna pikiran Xiao Yuyao sejenak. Tanpa gentar, ia melanjutkan, "Adik, apa kau benar-benar tidak tertarik pada anak itu?" "Tidak tertarik," kata Xiao Yuyao tenang, lalu menutup matanya. Mendengar ini, Meng Ruyan sepertinya mengerti sesuatu, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Ia berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi menemui kakak senior Deng dan memberitahunya bahwa kau dan Han Jien sudah kembali." Jantung Xiao Yuyao berdebar kencang. Ia hendak mengatakan sesuatu untuk menghentikannya. Tetapi di detik-detik terakhir, ia menggigit bibir bawahnya. Kemudian, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Hidup atau matinya tidak ada hubungannya denganku. Jika kau senang melakukan ini, silakan saja." Ia tahu Meng Ruyan. Jika ia melakukan ini, Meng Ruyan pasti tidak akan melakukannya. Karena ia tahu Meng Ruyan sudah menyadari perasaannya terhadap Han Jien. Meng Ruyan memang melihatnya. Tepatnya, ia melihatnya saat Xiao Yuyao berkata tidak tertarik. Semakin sering seorang wanita mengucapkan 3 kata itu dengan nada seperti itu, semakin menunjukkan bahwa ia memiliki perasaan terhadap orang tersebut. Meng Ruyan tidak tahu sejauh mana hubungan Han Jien dan Xiao Yuyao telah berkembang, tetapi ia tahu bahwa Xiao Yuyao tidak ingin melanjutkannya. Kultivasinya menurun, dan hati daonnya tidak stabil. Meng Ruyan tersenyum puas memikirkan hal ini, lalu menopang dagunya dengan tangannya dan mulai berfantasi. "Jika aku bisa mendapatkan pria yang disukainya, lalu membawanya kepadanya untuk momen yang manis, hati daonnya pasti akan runtuh. Begitu hati daonnya runtuh, dia tidak akan pernah bisa melampauku seumur hidup ini. Hahaha." Semakin ia memikirkannya, semakin bersemangat ia, dan akhirnya lupa bahwa ia masih berada di gua Xiao Yuyao, lalu tertawa terbahak-bahak. Xiao Yuyao mengerutkan kening dan berkata, "Kakak senior, bisakah kau pergi sekarang?" Dia tidak membuka matanya karena bahkan tanpa membukanya, dia tahu ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan oleh kakak seniornya yang familiar itu. Meng Ruyan berdiri, menyingkirkan sajadahnya, dan berkata, "Adik perempuan, aku punya kabar baik. Mulai hari ini, aku punya pria yang kusuka." Ia terkikik, pakaiannya berkibar pelan, dan ia melayang keluar dari gua seperti kupu-kupu. Xiao Yuyao tiba-tiba membuka matanya yang tertutup, ekspresinya semakin rumit. Ia menatap Meng Ruyan yang pergi, lalu menghela napas dan mulai berkultivasi. Selama 3 bulan berikutnya, Han Jien membaca semua slip giok di ruangan-ruangan itu. Ia membuka yang berisi susunan yang bisa ia baca, dan membuang yang tidak bisa ia baca. 3 bulan kemudian, Han Jien memasuki aula utama. Pria tua berambut putih itu tidak bersembunyi. Ia malah duduk tegak di atas bangku. Melihat Han Jien mendekat, ia tersenyum tipis dan berkata, "Dari semua murid yang kutemui sejak aku tiba di sini, kaulah yang paling lama tinggal di sini." Han Jien berkata, "Banyak orang percaya bahwa hanya dengan meningkatkan tingkat kultivasi seseorang dapat menjadi lebih kuat, tetapi saya tidak berpikir demikian." Orang tua itu langsung tertarik dan bertanya, "Lalu menurutmu bagaimana seseorang dapat meningkatkan kekuatannya sendiri?" Han Jien menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Murid ini percaya bahwa ada banyak rahasia yang tidak diketahui siapapun di dunia kultivasi. Jika seseorang dapat memahami sedikit saja rahasia ini, kekuatannya sendiri juga dapat ditingkatkan." Setelah mendengarkan, lelaki tua itu tertawa dan bertanya balik, "Bukankah gurumu sudah memberitahumu konsekuensi menjadi orang serba bisa tapi tidak ahli dalam satu pun? Jika kau mempelajari terlalu banyak hal tetapi tidak menguasai satu pun spesialisasi, bagaimana kau akan meningkatkan kekuatanmu?" Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Di dunia kultivasi, memang ada banyak hal yang bisa dipelajari, seperti pembuatan senjata, alkimia, pembuatan jimat, dan formasi. Jika kau menguasai semua ini hingga tingkat yang sangat tinggi, kekuatanmu akan meningkat drastis." Mendengar ini, mata Han Jien berkilat tajam, lalu ia cepat-cepat menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas bimbingan Anda, Guru." Pria tua berambut putih itu mengelus jenggotnya dan tersenyum tipis, "Kau orang yang cerdas, aku yakin kau bisa memahami alasan di balik ini."
Ia menatap Han JN dalam-dalam, nadanya melambat, seolah berbicara kepada Han JN, namun juga seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ia berkata perlahan, terkadang orang cerdas bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Ada beberapa hal yang bisa kau lihat, dan ada yang tak bisa kau lihat. Suaranya masih bergema di udara ketika kilatan cahaya putih muncul di sekelilingnya, dan ia menghilang dari aula. Tubuh Han JN gemetar. Kata-kata ini jelas merupakan pengingat bahwa beberapa kepingan giok tidak boleh dibaca. Han JN menatap tempat ia menghilang, lalu membungkuk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, murid ini akan mengingat ajaran Grand Master. Setelah itu, ia melangkah menuju susunan teleportasi di tengah aula, menyalurkan energi spiritual ke dalamnya. Susunan itu aktif, melepaskan cahaya putih yang menyelimuti Han JN. Kemudian, sosoknya berkelebat dan menghilang dari susunan teleportasi. Di pintu masuk pavilion kitab suci, dua murid tahap pemurnian Qi yang menjaga pintu masuk membungkuk dan berkata kepada Han JN. Murid Wang Heng memberi salam kepada tetua. Setelah selesai berbicara, keduanya mendongak dan sedikit terkejut melihat Han JN. Kemudian, ekspresi mereka berubah aneh, dan tatapan mereka tanpa sengaja tertuju ke sebuah tempat terbuka sekitar 3 meter jauhnya. Han JN mengerutkan kening dan mengikuti tatapan mereka, melihat seorang pria parubaya berjubah tahu hitam duduk membelakanginya. Ia tidak bisa melihat wajahnya, tetapi dari auranya, ia tahu bahwa pria ini jelas merupakan ahli tahap inti emas.